Bab 876. Disiplin. Sementara itu, bisikan-bisikan terpotong yang sama bergema di sisi Luban, yang telah berubah menjadi gumpalan daging. Namun, tidak seperti dua anggota muda Dewan Pasir Hisap, Luban dapat memahami sebagian isinya. Bahasanya benar-benar kacau, tetapi gagasan umumnya jelas. Pihak lainnya mengutuknya karena meniru namanya dan mengancam akan mendatangkan hukuman ilahi yang sebenarnya. Luban tidak peduli dan bahkan mengeluarkan ejekan. Gurgel-gurgel. Gumpalan daging itu mengeluarkan suara seperti itu. Setelah menyaksikan ini, dua anggota muda Dewan Pasir Hisap agak bingung, tidak yakin dengan arti di balik bahasa ini. Apakah menurutmu ini memberitahu kita untuk memberitahu orang lain? Mungkinkah agar tidak memberitahu orang lain? Tadi, dia bilang kita tidak boleh melihat langsung ke arah Tuhan. Dan pada saat yang sama, beberapa polusi mulai menyusup ke lorong ilusi. Di tubuh Luban, di dalam gumpalan daging itu, zat berwarna hijau kebiruan mulai menyebar, menyerupai bakteri wabah. Keduanya segera menundukkan kepala lagi setelah melihatnya. Penampakan ini, pastilah Bapa Surgawi yang asli. Jejak hijau kebiruan, yang bagi mereka dikenal sebagai stigmata suci, muncul pada semua orang yang percaya kepada Bapa Surgawi. Semakin dekat seseorang dengan makhluk ilahi, semakin jelas tanda-tanda ini. Namun, sebagian besar orang takut akan hal itu, dan menggambarkan kondisi tersebut sebagai sebuah penyakit, wabah, atau kehilangan kemuliaan. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah tatapan yang ditujukan kepada para dewa, sebuah anugerah yang diberikan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh menerima apa yang Bapa Surgawi tawarkan dapat menjadi pilihannya. Anggota Dewan Kuiksan ingin membuat utopia hebat lagi dan menyebarkan iman Bapa Surgawi ke seluruh kota gurun ini. Mereka tidak memiliki orang suci dan menjalani hidup yang singkat, tetapi setelah mereka menerima anugerah Bapa Surgawi, hidup mereka yang singkat tidak lagi menjadi masalah. Dengan bantuan stigmata suci, mereka dapat hidup lebih lama. Ini adalah salah satu alasan mengapa Dewan Pasir Hisap menerima Bapa Surgawi. Hidup itu cemerlang namun fana, dan bagi anak-anak muda ini yang terus-menerus menghadapi kematian, bertahan hidup adalah segalanya. Di dunia seperti Wastelen, seharusnya tidak hanya ada satu bentuk kehidupan, bentuk korosi dan mutasi apapun akan sepadan jika dapat bertahan. Mereka tidak datang hanya untuk menduduki satu posisi orang suci. Mereka ingin menggunakan tata kelola Sein untuk mengatasi masalah umur Wastelen. Lagi pula, dibandingkan dengan seorang suci biasa, Bapa Surgawi adalah wujud ilahi sejati. Yang mengejutkan mereka, Bapa Surgawi telah menampakkan diri. Mungkinkah pengabdian yang tulus telah menggerakkan Sang Dewa? Kami tidak yakin apa yang harus kami lakukan sekarang. Haruskah kami memberitahu orang lain tentang keturunanmu? Seorang anggota muda Dewan Kuiksan bertanya dengan rendah hati. Tentu saja, beritahukan semua orang yang kamu bisa. Luban berkata dengan nada serius yang dibuat-buat. Beberapa saat kemudian, 6 anggota Dewan Pasir Hisap telah berkumpul di ruang bawah tanah kecil. Yang memimpin mereka bernama Leiting, lengannya dihiasi cincin-cincin kristal biru pucat yang tampak berkilauan dengan listrik. Ia tampak berusia sekitar 20 tahun, yang dianggap tua di Wastelen. Dia sendiri tidak memiliki tanda berwarna hijau sian, tidak jelas apakah tanda itu tersembunyi di balik pakaiannya atau karena alasan lain. Leiting menatap Luban dengan saksama, dan semangat membara mulai tampak di matanya. Dewa yang kami hormati, perintah ilahi apakah yang engkau miliki untuk kami? Dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan hormat. Apa saja yang telah kalian lakukan untuk mempersiapkan kedatanganku? Luban bertanya dengan suara rendah, dan agar terdengar lebih tulus, dia menggeliat sedikit. Kalau dipikir-pikir, Luban sekarang seperti streamer virtual yang diselimuti kulit. Kami telah menyiapkan ritual-ritual di berbagai penjuru kota, siap untuk mengaktifkannya pada hari pemilihan, untuk menjadikan seluruh penduduk kota sebagai umatmu yang beriman. Leiting melaporkan dengan jujur. Anak-anak ini sungguh berani. Luban berpikir. Ketika waktu pemilihan tiba, semua orang akan berkumpul di dekat alun-alun kota. Dalam upacara inilah kemungkinan besar mereka akan menyebarkan wabah penyakit, yang tak seorang pun dapat lolos. Dalam sekejap, utopia akan tercemar, berubah menjadi kota Bapa Surgawi. Setelah berpikir, Luban merasa ini bukan ide bagus dan akhirnya angkat bicara. Sebuah teguran membuat semua orang di ruang bawah tanah gemetar. Mereka buru-buru menundukkan kepala, tampak semakin patuh. Aku tidak tahu apa yang tidak pantas. Leiting mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, mengangkat matanya untuk melihat riak-riak yang keluar dari gumpalan daging itu, seolah-olah mendidih karena amarah. Luban tidak menjawab, dia juga mempertimbangkan cara untuk menghentikan orang-orang ini. Namun dengan cepat, sebelum Luban dapat berbicara lagi, Leiting menyadari masalah dengan tindakannya. Meskipun mereka telah memanfaatkan celah untuk membongkar ritual tersebut dan menyebarkannya ke seluruh utopia, pada akhirnya mudah untuk menemukannya.
Begitu seseorang memperhatikan upacara ini, semua usahanya akan sia-sia. Persiapan mereka tampak sangat matang, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya melampaui batas tindakan kemanusiaan. Bagaimana mungkin para dewa sejati perlu mengandalkan metode seperti itu untuk bertransformasi? Bukankah tindakan mereka itu merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Bapa Surgawi, suatu tindakan yang tidak perlu? Aku mengerti sekarang. Aku akan segera menyingkirkan persiapan ini. Lei Ting tiba-tiba berkata. Petik 2. Lu Ban terdiam beberapa saat. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipahami Lei Ting, selama tujuannya tercapai, itu sudah cukup. Percayalah padaku, ucapkan namaku. Lu Ban bergumam. Seketika doa hening kepada Bapa Surgawi pun dimulai di ruang bawah tanah satu demi satu. Ruang di sekitar mereka bergetar sekali lagi. Saat Lu Ban mendengar ini, di tengah gerutuannya, wajahnya berubah menjadi lebih hijau. Mulai hari ini, kamu harus menaati perintah-perintahku. Lu Ban melanjutkan. Semua orang menajamkan telinga, mendengarkan dengan saksama, takut melewatkan satu kata pun. Perintah pertama, cuci tangan sesering mungkin, sering-seringlah berventilasi, hindari kerumunan. Suara yang terpisah namun agung itu bergema di seluruh ruang bawah tanah. Mendengar perkataan Lu Ban, orang banyak itu tertegun sejenak. Lei Ting merenung sejenak, pikirannya berpacu untuk menemukan jawaban. Perintah-perintah ini tampaknya menekankan kebersihan pribadi, tetapi sebenarnya perintah-perintah ini sangatlah penting. Sudah diketahui secara luas bahwa para pengikut Bapa Surgawi akan memiliki stigmata suci yang muncul pada tingkat tertentu, yang mudah dikenali, sehingga mereka menutupi diri mereka dengan mantel tebal untuk menyembunyikannya. Sering mencuci tangan dan ventilasi dimaksudkan untuk menjaga kebersihan diri agar tidak terdeteksi oleh orang lain. Menghindari keramaian juga berarti sama, bersembunyi dengan baik dan membersihkan diri dengan benar. Hanya dengan melakukan hal itu mereka dapat menjaga kekuatan mereka untuk hari ketika Bapa Surgawi turun. Saya mengerti. Lei Ting menanggapi lebih dulu. Yang lain juga mengangguk setuju, meski mereka tidak tahu apa yang dipahami Lei Ting, tetapi karena dia mengaku mengerti, bukankah akan terlihat bodoh kalau mereka terus terlihat bingung. Melihat mereka semua mengerti, Lu Ban melanjutkan perkataannya. Perintah kedua, perbanyaklah berbuat baik, pergilah ke tempat yang membutuhkanmu. Bab 877. Kita bersatu. Lakukan lebih banyak perbuatan baik. Lei Ting mendengar kalimat ini dan benar-benar bingung. Lebih jauh lagi, tempat mana saja yang membutuhkan bantuan mereka. Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Pada saat itu, seorang pria dengan mata mengkristal di samping Lei Ting tiba-tiba berdiri. Sekarang aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Semua orang sama-sama bingung, jadi ketika seseorang tiba-tiba menyatakan pemahamannya, tentu itu adalah hal yang baik, dan mereka semua bertanya dengan penuh semangat. Makna dari orakel ini adalah kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, kita perlu lebih banyak membantu orang lain, memenangkan hati rakyat. Tanpa dukungan mereka, bahkan jika kita bisa membuat semua orang di utopia bangkit, itu hanya akan mengulang situasi saat ini. Semua orang akan tetap berjuang di medan perangnya sendiri, tak mampu bersatu. Dia berbicara sambil mengepalkan tinjunya seolah hendak mengikat semua orang menjadi seutas tali. Kita harus bersatu, mengumpulkan semua kekuatan yang ada. Saat ini, pasti ada warga di utopia yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus membantu mereka sebisa mungkin agar bisa melangkah lebih jauh ketika era baru tiba. Setelah selesai, dia menatap Lu Ban dengan penuh harap, berharap mendapat restu dewa. Lu Ban tidak menjawab, dia merasa orang-orang ini memang mampu berpikir berlebihan, dia sendiri tidak terlalu banyak berpikir. Karena mereka mengatakan demikian, maka memang demikianlah adanya. Perintah ketiga, belajarlah secara luas, berinteraksilah, dan perluas wawasan Anda. Perintah keempat. Lu Ban memeras otaknya, seluruh tubuhnya berkedut saat ia akhirnya berhasil menghasilkan 10 perintah. Perintah ke-10, tidurlah lebih awal, bangun lebih awal, dan kuatkan tubuhmu. Setelah setiap perintah, orang-orang Dewan Pasir Hisap akan berdiskusi dengan sungguh-sungguh dan merumuskan serangkaian pedoman untuk bertindak. Memang, meskipun pekerjaan belum selesai, kita tetap perlu menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat. Ya, memang benar, hanya dengan pengalaman yang cukup kita dapat menghadapi potensi krisis. Sudah diputuskan, mulai hari ini, bangunlah lebih awal. Orang-orang di Dewan Pasir Hisap segera mencatat perintah-perintah ini beserta penafsirannya, yang mereka simpulkan sebagai 10 perintah Bapa Surgawi, dan menempatkannya di sebuah ruangan di lantai 3. Lu Ban berpikir bahwa orang-orang itu tidak akan berbuat jahat untuk saat ini, jadi dia memutuskan untuk mundur. Lagi pula, dia sudah pergi terlalu lama, mungkin orang-orang pelacak itu mulai tidak sabar, mengintai di luar rumah Lu Ban. Aku akan terus memberikan wahyu, kamu harus menaati perintah-perintahku dan memuji namaku. Lu Ban pun berkata demikian. Puji Bapa Surgawi. Lei Ting berkata pertama.
Puji Bapa Surgawi. Yang lainnya pun setuju. Luban mendengarkan bumaman gerutuan Godfather yang sampai ke telinganya. Dia membubarkan diri dengan puas, dan menghilang ke dalam tanah. Setelah Luban pergi, Lei Ting melirik yang lain. Hadirin sekalian, jalan di depan telah ditunjukkan dengan jelas oleh Bapa Surgawi. Kalian semua tahu apa yang perlu kita lakukan selanjutnya, kan? Orang lain di ruangan itu saling bertukar pandang. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berbicara. Lei Ting, mengapa aku merasa perkataan Bapa Surgawi agak aneh? Begitu dia berbicara, dia melihat sekelompok orang sedang memandangnya. Tidak, maksudku, perintah-perintah ini memang baik, tetapi bukankah perintah-perintah ini sedikit berbeda dari hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya? Dia buru-buru menjelaskan. Wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia biasanya samar-samar karena Tuhan tidak pernah peduli secara spesifik apa yang akan dipikirkan atau dilakukan manusia. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang-orang seperti kita untuk mendengarkan petunjuk Tuhan dan menafsirkannya kepada orang-orang beriman. Lei Ting tidak marah, tetapi menjelaskan secara perlahan. Bagaimanapun, menjaga sikap tenang dan bersikap baik kepada orang lain juga merupakan perintah yang ditinggalkan oleh Luban. Pemahaman kita sebelumnya tentang wahyu ilahi itu keliru, dan sekarang Bapa Surgawi telah secara pribadi menampakkan diri untuk mengoreksi kita. Hal itu membuktikan kesalehan kita. Lei Ting menepuk bahu pria itu dengan lembut. Puji Bapa Surgawi, karena dia telah memberikan kepada kita, yang terhilang, satu-satunya keselamatan. Puji Bapa Surgawi. Puji Bapa Surgawi. Semua orang menundukkan kepala lagi dan melantunkan mantra. Mari kita mulai dengan membersihkan. Melihat semua orang sangat taat, Lei Ting berkata. Hampir bersamaan, di suatu tempat di tanah tandus. Di atas bukit pasir, langit menggelap, dengan awan-awan yang tak terlihat di gurun selama puluhan tahun berkumpul. Di antara awan-awan gelap itu, kilat merah berkelok-kelok, dan awan-awan menyelimuti area tersebut, membiarkan hujan deras membasahi tanah berpasir, menyapu partikel-partikel tajam di permukaan hingga menampakkan wujud asli bumi. Jika seseorang dapat melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat bahwa awan membentang ribuan kilometer, menutupi sebagian besar daratan yang terlihat. Di tengah hujan deras itu, air menggenang menjadi lautan luas, dan benda-benda yang terkubur dan berdebu di bawah kerikil yang telah tersembunyi selama ratusan tahun mulai tersingkap oleh derasnya air, menumbuhkan kehidupan dan berinteraksi keras dengan lingkungan yang berubah. Di tepi hujan deras, sesosok tubuh mengumpat sambil berdiri dari pasir. Meskipun tubuhnya seukuran manusia, bagian bawahnya terdiri dari banyak tentakel halus seperti gurita. Namun, tubuh bagian atasnya terbungkus dalam pakaian pelindung berwarna kuning. Ia tampak tidak memiliki lengan atau anggota tubuh normal, dan alih-alih kepala, terdapat helm besar yang sepenuhnya transparan, yang di dalamnya kepalanya terlihat. Kepalanya bulat, dengan mata tersebar ke sana kemari, mengamati sekelilingnya. Ia tidak punya mulut, hidung, atau telinga, hanya mata yang banyak itu, yang membuka dan menutup di kepalanya yang botak. Di antara tentakelnya, ia memegang sebuah berhala ilahi yang aneh. Jika Luban ada di sini, dia akan mengenali sekilas bahwa itu identik dengan patung Bapa Surgawi yang baik hati. Siapakah yang mungkin mengganggu komunikasi saya? Mata makhluk itu terus-menerus terbuka dan tertutup, kedipan kompleks membentuk pesan yang mencerminkan pikirannya. Telah dipilih oleh makhluk ilahi untuk datang dari dunianya ke domain asing untuk menyelesaikan misi berkali-kali. Misi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam kesulitannya luar biasa. Namun, tujuan misinya cukup sederhana, tidak lebih dari membantu satu faksi menang. Baginya, menghancurkan sebuah kota adalah hal yang mudah, apalagi membantu mereka menang. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kesulitan apapun dalam misi ini. Namun, setelah mengetahui karakteristik kota itu, dia tidak gegabah masuk, melainkan menggunakan berhala ilahi ini sebagai gantinya. Berhala ilahi bekerja berpasangan dan dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi komunikasi ini membawa sifat polusi, yang membuatnya sangat mudah bagi pihak yang lebih lemah untuk menyerah. Bahkan ia harus sangat berhati-hati saat menggunakannya, karena makhluk ilahi yang diwakili oleh patung itu kemungkinan besar tersegel di suatu tempat. Meskipun mereka tidak akan tiba-tiba terbangun untuk menyerangnya, penggunaan patung ilahi yang berkepanjangan tetap akan mengakibatkan terjerumus ke dalam polusi, kehilangan kesadaran. Awalnya, dia menipu seorang pedagang keliling untuk menggunakan berhala ilahi ini untuk menyusup ke Utopia dan menguasai sekelompok anak-anak nakal. Selanjutnya, ia menggunakan kekuatan berhala ilahi untuk menyebarkan wabah, mengubah seluruh penduduk kota menjadi zombie. Selama semua orang di kota menjadi zombie, misinya akan dianggap selesai. Tapi siapakah orang itu tadi? Bab 878. Manusia gurita. Orang itu, mirip gurita, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Hujan deras turun dengan deras, menutupi semua aroma. Sulur-sulurnya menggeliat, merasakan air dingin. Orang ini punya kekuatan yang mirip denganku. Dia ingin menghalangiku. Mungkinkah ini musuh yang dipilih oleh para dewa yang disebutkan dalam misi ini?
Ia teringat kembali gambaran yang baru saja dilihatnya melalui berhala dewa, lawannya bisa melebur menjadi genangan darah dan daging. Tidak, mungkin genangan darah dan daging itu adalah wujud asli mereka, sedangkan penampakan penduduk asli hanya penyamaran. Memikirkan syarat misi untuk melenyapkan musuh yang dipilih oleh para dewa, dia merasakan gelombang kekesalan, dan banyak mata yang tertuju ke kepalanya berkedip. Awalnya aku berencana menggunakan berhala ilahi untuk memutasi semua orang sekaligus, sambil berhadapan dengan sang pilihan dewa yang tak dikenal itu. Sekarang sepertinya aku harus pergi ke sana sendiri. Si manusia gurita melirik patung dewa itu sekali lagi, dan bahkan retakan samar pun tampak di sana. Dia menyimpan patung dewa itu dan menatap hujan deras di langit. Badai ini akan segera mencapai utopia, dan hujan jernih akan membersihkan dunia yang rusak. Asap berwarna biru kehijauan mengepul dari tubuh manusia gurita, asapnya membumbung tinggi ke atas dan menyatu dengan awan di atasnya. Tak lama kemudian, warna awan hujan berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua, warna pekat seperti jamur, membuat tetesan hujan lengket, berbau busuk, dan mengeluarkan bau yang memuakkan. Di depan, manusia gurita melihat pasukan berbaris menjauh dari hujan lebat. Ia telah mengamati pasukan ini selama beberapa hari, dan setelah beberapa deduksi dan penyelidikan, ia mengetahui bahwa mereka berasal dari sebuah negara kota di barat. Tujuan mereka juga Utopia. Seorang mata-mata yang bersembunyi di Utopia telah mengirimkan pesan yang memberitahu mereka tentang intelijen di Tanah Perjanjian, sehingga mereka pun mengirimkan pasukan untuk mendapatkan koordinatnya. Namun, manusia gurita menganggapnya lucu. Karena negara kota mereka telah tenggelam dalam hujan deras, hancur sebagai subjek uji manusia gurita, sekarang di kota yang tenggelam itu, hanya tubuh-tubuh zombie yang membusuk yang melakukan aktivitas sehari-hari mereka seperti biasa. Tentara ini tidak tahu apa yang telah menimpa kampung halaman mereka. Dan sekarang, bahkan mereka akan ditelan oleh hujan ini. Biarkan aku menguji efek hujan ini. Mata manusia gurita berkedip terus-menerus saat ia mengamati pasukan itu, meskipun kecepatan mereka melewati gurun tidaklah lambat, mereka pada dasarnya adalah manusia berdarah daging dan perlu istirahat. Setelah setengah hari, hujan hijau akhirnya menyusul tentara. Meskipun mereka sebelumnya sudah waspada dan mempercepat langkah, tidak beristirahat seperti biasanya, begitu hujan turun menimpa mereka, segalanya hancur tak dapat diubah lagi. Para prajurit yang tegap itu terkikis oleh air hujan, pecah menjadi koloni jamur hijau di tubuh mereka, organ-organ mereka layu dalam sekejap lalu membengkak, merobek perut mereka dan berhamburan ke tanah berpasir, terseret di belakang mereka sementara jeritan kesakitan mereka dengan cepat tenggelam oleh suara hujan. Beberapa saat kemudian, pasukan itu lenyap. Sebagai gantinya adalah pasukan mayat hidup, yang menyebarkan wabah dan sepenuhnya patuh pada perintah. Si manusia gurita menghampiri komandan mereka. Lelaki yang dulu gagah berani itu kini kehilangan satu matanya, bibirnya berkarat, menampakkan deretan gigi kehijauan, pipinya yang cekung dipenuhi jamur. Teruslah berbaris. Manusia gurita berpikir sejenak dan memutuskan bahwa menggunakan pasukan abadi ini untuk langsung menaklukkan Utopia tampaknya layak dilakukan. Jika Utopia sudah menjadi miliknya, siapa lagi yang bisa mendikte siapa penguasanya kalau bukan dirinya sendiri? Dengan pikiran itu, manusia gurita tenggelam ke dalam air dan sosoknya menghilang. Luban segera kembali ke rumah. Dia juga melirik orang-orang yang membuntutinya di sepanjang jalan, mereka tampak bersungguh-sungguh. Luban memutuskan untuk memberi mereka hadiah. Jadi, dia pertama-tama menyelinap kembali ke akademi dan membuat beberapa panekuk berisi serangga, lalu diam-diam meletakkannya di tanah di belakang orang-orang itu. Akhirnya, Luban kembali ke rumah dan menyelesaikan serah terima dengan patung kertas Luban. Dia berdiri dan meregangkan badannya dengan malas. Meskipun tubuh aslinya sudah berupa gumpalan daging busuk, berubah ke bentuk itu tetap saja membuat Luban tidak nyaman. Lebih baik menjadi manusia. Luban melakukan peregangan, menyegarkan otot-ototnya dan mengangkat semangatnya. Di luar rumah, petugas yang bertugas mengawasi tiba-tiba melihat pergerakan di dalam rumah. Rasa kantuk langsung sirna. Hei, lihat, dia sudah pindah. Dia buru-buru mengguncang bahu orang di sebelahnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah Luban memasuki ruangan, dia hanya akan duduk di sana dan melamun, dan dia telah menatap ke angkasa selama setengah hari. Selain sesekali berbalik, tidak ada gerakan lain. Apakah orang ini datang ke sini hanya untuk tidur siang? Dia sangat bingung. Sekarang, lewat jendela, dia melihat Luban akhirnya berdiri, dan dia benar-benar merasa lega. Melihat Luban meregangkan tubuhnya di dalam ruangan, pemuda itu melangkah mundur 2 kali, mencoba bersembunyi lebih dalam agar tidak ketahuan. Tepat pada saat itu, ia menyadari ada gulungan serangga yang diletakkan di sampingnya pada suatu saat. Apakah kamu membawa ini? Dia mengambil gulungan serangga dan bertanya kepada temannya. Aku tidak tahu. Rekannya juga menganggapnya aneh. Keduanya mengendus gulungan serangga itu untuk memastikan tidak ada yang aneh dengan baunya, lalu mereka membaginya menjadi 2 dan masing-masing memakan bagiannya. Tepat saat mereka mulai makan, mereka melihat Luban meninggalkan ruangan.
Keduanya buru-buru melahap gulungan serangga dan mengejarnya. Mereka melihat Luban kembali ke akademi seolah-olah dia baru saja datang untuk tidur siang, sungguh membingungkan. Saat mereka tengah mempertimbangkan apakah akan terus menunggu Luban di pintu masuk akademi atau kembali dan melaporkan hasilnya, mereka melihat sekelompok orang berdesakan masuk dari seberang jalan. Kamu, kok bajumu bisa bolong, siapa yang ngelakuin itu? Pria yang memimpin kelompok itu, saat melihat lubang di pakaian seorang pejalan kaki, langsung bertanya dengan suara meninggi. Aku nggak sengaja potong di rumah. Pejalan kaki itu merasa terintimidasi oleh sikap orang lain, dan tergagap dalam menanggapi. Seseorang, perbaiki ini untuknya. Pria terkemuka itu memberi perintah, dan segera seseorang berlari ke depan untuk dengan paksa memperbaiki pakaian orang yang lewat itu. Melihat dua orang asyik dengan pekerjaan menjahit sungguh merupakan perpaduan yang tak dapat dijelaskan. Ini adalah Lei Ting, bos Dewan Pasir Hisap, yang biasanya tidak rendah hati atau rendah hati, tetapi setidaknya dia adalah karakter yang mendominasi, tidak disangka melihatnya memperlakukan orang lain seperti ini hari ini. Apakah kamu menghadapi kesulitan? Sementara yang lain sedang menjahit pakaian, Lei Ting menarik pejalan kaki lain dan bertanya dengan kasar. Saya tidak punya kesulitan apapun. Kata wanita itu dengan panik. Bagaimana mungkin? Kamu pasti punya kesulitan, jangan sembunyikan, katakan saja padaku, aku bisa menyelesaikan semuanya untukmu. Lei Ting berteriak lagi. Wanita itu menciutkan lehernya dan memeras otaknya sebelum dia berbicara dengan ragu-ragu. Saya belum memutuskan apa yang akan saya makan untuk makan malam-malam ini. Seseorang, berikan dia 2 serangga terbesar, yang gemuk. Lei Ting segera menyuruh seseorang memasukkan 2 serangga yang menggeliat ke lengan wanita itu. Siapa lagi yang butuh bantuan? Kalian semua bisa cerita ke saya, mulai sekarang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu semua orang. Ayo, bicaralah. Lei Ting berbicara kepada semua orang di sana. Membuat semua orang benar-benar bingung. Obat jenis apa yang telah dia minum? Bab 879. Hujan lebat akan datang. Saat Dewan Pasir Hisap tengah asyik berbuat baik, Akademi menerima sebuah pesan. Sebagaimana diketahui, di Wastelen, penyampaian informasi merupakan tugas yang sangat sulit. Bukan hanya tidak ada komunikasi elektronik modern, bahkan sistem merpati pos kuno yang klasik pun telah lenyap di gurun ini. Akibatnya, sebagian besar informasi yang diterima negara kota tentang dunia luar sangat tertunda. Misalnya, berita tentang tanah perjanjian pertama kali sampai ke Utopia dengan kembalinya tim eksplorasi Swangshin, lalu menyebar dari Utopia. Ketika negara kota lain mengetahuinya, biasanya sudah sebulan berlalu. Ada beberapa transenden yang luar biasa istimewa yang dapat mendengar suara dari jarak ratusan mil, atau berkomunikasi secara telepati dengan saudara kembar mereka, dan beberapa orang suci memiliki kemampuan luar biasa tertentu yang memungkinkan mereka mengintip ke tempat-tempat tertentu. Mereka ini setara dengan memiliki mata dan telinga di mana-mana di Wastelen. Namun Akademi bergantung pada serangga. Mereka mengembangbiakkan serangga, memilih individu-individu khusus di antara mereka untuk disebarkan ratusan mil di sekitar negara kota. Serangga ini bersembunyi di bawah tanah dan hanya muncul ketika dirangsang oleh getaran frekuensi khusus. Suara kepakan sayap mereka kemudian akan terdengar oleh serangga yang lebih besar yang memangsa jenis-jenis ini. Dengan demikian, serangga-serangga ini membentuk sistem seperti radar, mendeteksi siapapun yang mendekati Utopia dengan tunggangan serangga. Utopia menerima pesan seperti itu. Apakah ada pasukan besar yang bergerak menuju Utopia? Luban merenungkan kata-kata Du Danping sejenak. Tidak hanya itu, kelembaban udara meningkat, dan hujan deras akan segera turun. Du Danping menatap keluar jendela perpustakaan. Tempat seberkas kegelapan telah menggantikan tempat yang seharusnya bermandikan cahaya kemerahan matahari terbenam. Di sana, tempat orang-orang di Wastelen mungkin tidak pernah melihat awan selama ratusan tahun, awan-awan kini berkumpul. Akan tetapi, tidak seperti langit biru yang nyaman dan awan putih yang digambarkan dalam novel-novel zaman dulu yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, awan-awan gelap ini bergejolak dengan kilat hijau, menimbulkan perasaan tidak tenang seolah-olah penghakiman dari hari kiamat sudah dekat. Orang-orang biasa di kota segera menyadari perubahan ini. Pada awalnya suasana hati mereka gembira dan riang. Banyak dari mereka, seumur hidup, belum pernah melihat awan atau hujan, apalagi badai dan hujan lebat. Orang-orang berkumpul di tepi kota, menatap ujung tempat langit dan bumi bertemu. Beberapa bahkan mulai memuja ke arah itu, mendambakan tatapan para makhluk ilahi, yang membawa secerca penebusan ke tanah tandus ini. Kisah-kisah tentang seorang penyelamat mulai beredar di kota, dengan legenda yang mengatakan sang penyelamat akan datang dengan menunggang kuda berkaki 6 untuk membawa angin musim semi pertama ke Wastelen. Sejak saat itu, Wastelen akan kembali makmur, menjadi subur dan hijau kembali. Tentu saja, bagi Luban, kisah-kisah ini tidak masuk akal.
Dia tidak tahu apakah penyakit itu disebarkan oleh mata-mata dari negara kota lain atau hanya khayalan orang-orang yang sudah gila. Luban mencemooh hal ini. Namun badai yang mendekat juga berarti misi Luban telah memasuki fase kedua. Saat ini, Akademi masih kekurangan dukungan yang memadai, sementara Persaudaraan Pasir Kuning memegang tingkat dukungan tertinggi. Dan Dewan Pasir Hisap, yang kecanduan berbuat baik, masih memiliki sedikit daya saing. Tentu saja, bahkan jika mereka menginginkannya, kelompok pembuat onar yang telah berjanji setia kepada dewa jahat ini akan diserang secara kolektif oleh 3 faksi lainnya. Adapun Garda Serigala Liar, mereka masih merencanakan sesuatu, mencoba untuk menumbangkan keunggulan Persaudaraan Pasir Kuning di menit-menit terakhir. Menurut jadwal, dalam 3 hari, Senat akan memilih Santo berikutnya untuk menggantikan Plato. Luban lebih khawatir terhadap badai yang akan datang daripada pemilu. Dia dan Feng Yu mengendarai tunggangan serangga mereka ke pinggiran kota. Meskipun serangga ini bersayap, mereka tidak bisa terbang, mereka hanya mengepakkan sayap untuk bergerak cepat melintasi gurun. Mereka cepat dalam jarak pendek, tetapi kurang tahan lama, sehingga hanya digunakan untuk berpatroli di sekitar kota. Para pedagang keliling di luar kota berada di tenda-tenda mereka, sebagian ragu-ragu apakah harus berkemas dan mencari perlindungan dari hujan di dalam tembok kota, sementara yang lain menatap langit yang dilanda badai dengan penuh harap. Luban dan Feng Yu mendekati badai, dan udara lembab terasa semakin berat, membuat Luban merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang terkandung dalam kelembapan ini. Dia merasakan sensasi terbakar di paru-parunya mirip dengan udara sangat tercemar yang dihirupnya di Hedao. Itu penyakit. Feng Yu memperlambat tunggangan serangganya, dan 100 mil di depan tampak badai. Kini, sebagian besar langit dalam pandangan mereka telah dipenuhi awan gelap, di atasnya petir hijau tua merayap meliuk-liuk. Angin kencang mengangkat pasir dan kerikil, mencampurnya dengan angin dan membuatnya sulit bernapas. Dia mengangkat tangannya, dan di ujung jarinya, tempat tangannya menyentuh udara lembab, sebuah mutasi mulai menyebar. Kulit di jari-jari Feng Yu mulai mengelupas, kemudian menumbuhkan koloni jamur mirip jamur, yang terus menyebar, mencoba mencapai bagian tubuh lainnya. Namun, saat kedua jarinya saling menekan, polusi yang baru terbentuk itu pun padam. Hujan membawa penyakit yang tingkat polusinya tinggi, ini adalah hujan yang membawa malapetaka, katanya sambil menatap Luban. Luban meniru Feng Yu, memeriksa jamur hijau yang tumbuh di ujung jarinya. Dia mengamati dengan saksama, lalu menjilati jarinya. Tidak terlalu enak. Sambil mengeluarkan jamur dari mulutnya, Luban berkomentar. Mulut Feng Yu berkedut sedikit sebelum dia berbicara. Hujan ini bukan kekuatan alam, melainkan hasil campur tangan dari yang dipilih oleh dewa. Kita perlu menemukan sumber polusinya. Rasanya agak familiar. Luban terus merenungkan rasa jamur itu. Dia teringat kepada Bapak Surgawi, yang pernah dilihatnya di ruang bawah tanah Dewan Pasir Hisap. Kalau Bapak Surgawi bukan wujud ilahi sejati, melainkan kedok yang diciptakan oleh yang terpilih oleh dewa yang mengeksploitasi hubungan antara dua berhala ilahi, mirip dengan apa yang terjadi pada Hedao, maka hujan juga bisa dijelaskan. Hujan ini tidak boleh mencapai utopia. Jika orang biasa terkena hujan ini, mereka pasti akan mengalami polusi parah, bermutasi langsung menjadi monster, kata Feng Yu. Meskipun klon Bao-Bao hadir, dia tidak begitu tertarik pada utopia, sulit dikatakan apakah dia akan peduli untuk melindungi orang-orang di kota itu. Adapun Du Danping, sebagai orang yang dipilih oleh dewa, dia mungkin mampu melindungi tempat ini untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melakukannya selamanya, dia akhirnya harus kembali ke dunia nyata untuk menghadapi takdirnya. Jika mereka tidak menghentikan wabah yang tersembunyi dalam badai, seluruh Wastelen secara bertahap akan menyerah pada korosi. Mungkin Luban dikirim ke utopia saat ini justru untuk menghentikan hujan lebat ini. Dia menatap ke arah sepetak langit yang belum tertutup awan. Di hamparan biru di atas, tampak tatapan dari bintang-bintang jauh, melampaui waktu dan ruang, tertuju pada tempat ini. Mereka memperhatikan setiap gerakan di sini, seakan-akan tengah mengamati drama besar. Hujan lebat sudah dekat. Luban memacu tunggangan serangganya, melesat menuju pusat badai. Bab 880. Uruk Luka. Dunia manusia gurita jauh dari tempat yang indah. Bahkan sebelum kehidupan muncul, saat planet ini masih berupa hutan belantara yang liar, polusi telah hadir. Di dalam magma yang berapi-api dan cair itu, polusi berkembang bak bunga, perlahan-lahan mendinginkan aliran yang tiada henti. Maka lahirlah tanah. Di atas bebatuan, polusi tidak menghentikan langkahnya tetapi terus berkembang, menumbuhkan kekuatannya dalam air hujan. Petir menyediakan energi yang dibutuhkan untuk transformasi material, dan polusi beredar di dalamnya, karena substansi yang dikenal sebagai materi organik, lahir dari lautan purba yang dingin, mengalami reaksi-reaksi ajaib tertentu, dan dengan dorongan pertama polusi, lahirlah kesadaran. Begitu kesadaran muncul, penyebaran polusi semakin cepat. Evolusi, seperti virus, mulai menyebar ke seluruh planet.
Kehidupan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya memengaruhi lingkungan. Di batu yang dingin dan laut yang hangat, di bawah langit berbintang, makhluk-makhluk menakjubkan berfermentasi. Saat itulah makhluk tertentu, yang terombang-ambing di antara bintang-bintang, memperhatikan tempat ini. Sekadar melirik sekilas saja mendatangkan bencana dahsyat, dengan lebih dari 90% bentuk kehidupan lenyap selamanya dari sungai bersejarah itu akibat tatapan sekilas makhluk-makhluk agung itu. 10% sisanya mengalami mutasi yang tak terbayangkan. Pada saat inilah nenek moyang manusia gurita muncul. Seperti halnya sebagian besar makhluk bumi yang memiliki nenek moyang yang sama, yakni 5 jari, nenek moyang manusia gurita juga mewariskan ciri-ciri tentakel. Di laut, ubur-ubur dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya berkerumun bersama, membentuk awan di lautan. Di atas langit, makhluk-makhluk cahaya yang berenang dengan tentakel itu perlahan-lahan mengambil alih surga, menghalangi matahari. Di daratan, makhluk-makhluk berlendir dan menggeliat menggunakan bebatuan untuk membentuk cangkang, secara bertahap mengambil langkah biologis pertama mereka. 3 arah berbeda dari manusia gurita, melalui evolusi selama ribuan tahun, akhirnya menjadi 3 makhluk yang sangat berbeda. Ketiganya memiliki struktur peradaban, perkembangan teknologi, dan ideologi yang sangat berbeda. Mungkin karena planet ini begitu luas, makhluk-makhluk ini tidak menyadari keberadaan satu sama lain hingga peradaban mereka secara bertahap mulai terbentuk. Setelah komunikasi eksplorasi awal, perang dimulai. Peperangan berkepanjangan itu berlangsung selama 1.000.000 tahun, banyak kota hancur, dan banyak sekali saudara yang tewas di berbagai mesin yang khusus digunakan untuk membunuh. Manusia gurita di laut akhirnya mengklaim kemenangan. Mereka mengembangkan bioteknologi, memperoleh keuntungan dengan teknik modifikasi fisik yang sangat berlebihan, teknologi bioteknologi, dan menciptakan semacam mesin biologis yang menakjubkan. Mesin biologis ini sangat kecil, bahkan sel-selnya pun sangat besar jika dibandingkan. Tetapi mesin ini sangat fleksibel, mampu melakukan replikasi diri secara terus-menerus dalam waktu singkat, berkembang biak, dan akhirnya mengendalikan semua sel organisme, mengubah kesadarannya. Di bumi, mesin seperti itu disebut virus. Di dunia manusia gurita, mesin-mesin ini dengan mudah menghadapi musuh-musuh mereka. Akhirnya, manusia gurita muncul di daratan, menguasai langit, dan bahkan mencapai alam semesta, berkelana di antara bintang-bintang. Setelah mengalami perang yang sangat panjang, manusia gurita telah menjadi peradaban yang didominasi oleh peperangan. Mereka dilahirkan untuk berperang, dan di bawah transformasi bioteknologi, setiap sel manusia gurita dipersenjatai menjadi senjata. Mereka tidak hanya mahir memanipulasi semua persenjataan canggih, tetapi juga menguasai kekuatan psikis, yang memungkinkan mereka memengaruhi dunia nyata dengan pikiran mereka dan melangkah ke alam yang luar biasa. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan tekad yang teguh, dan bahkan setelah kematian, tubuh mereka dapat membusuk dengan cepat, menyebarkan virus yang cukup kuat untuk merusak semua organisme. Selama ratusan ribu tahun setelah penyatuan mereka, manusia gurita telah berkelana hampir ke seluruh penjuru galaksi mereka. Mereka telah menjumpai berbagai peradaban, tetapi bagi manusia gurita, penaklukan adalah satu-satunya jalan. Makhluk-makhluk perkasa ini merupakan ancaman transenden yang tak terukur bagi sebagian besar peradaban. Meskipun beberapa peradaban memiliki tingkat teknologi yang hampir tak berbeda dengan manusia gurita, mereka belum pernah mengalami perang selama 1.000.000 tahun. Oleh karena itu, tanpa waktu untuk merespons, peradaban-peradaban ini telah ditaklukkan, dihancurkan, dan diratakan menjadi debu. Pada tingkat kekuatannya yang paling kuat, satu manusia gurita di alam semesta mereka dapat menghancurkan peradaban yang telah menguasai fusi nuklir terkendali dan kekuatan luar biasa tingkat rendah. Banyak manusia gurita telah menemui kegelapan terdalam di alam semesta, jatuh ke jurang dan terpisah dari peradaban. Beberapa manusia gurita dirusak oleh keberadaan besar yang tak terlukiskan, berubah menjadi anggota klan dan boneka. Akhirnya, pengintaian oleh beberapa manusia gurita menarik perhatian para makhluk agung itu. Seluruh peradaban mengalami trauma luar biasa dalam sekejap, lebih dari 99% manusia gurita hancur menjadi debu dalam badai yang membentang lebih dari 1.000.000 tahun cahaya. Peradaban yang pernah bersinar itu, teknologi mereka, dunia asal mereka yang megah, semuanya musnah. Manusia gurita yang selamat hanya bisa bertahan hidup di pinggiran kosmos, mengandalkan mesin yang prinsip kerjanya bahkan tidak mereka pahami. Untungnya, setelah bertemu dengan beberapa dewa yang tak terlukiskan, Uruk-Luka, manusia gurita, berhasil selamat dari serangan monster kosmik, memasuki domain asing, dan terus berkembang hingga tiba di posisinya saat ini. Uruk-Luka berenang di laut, merasakan perubahan yang di bawah hujan begitu nyaman. Meskipun ia belum pernah melihat dunia asalnya dan tidak tahu seperti apa samudera yang dalam itu, kini, hujan yang dingin membuatnya merasa seperti telah kembali ke rumah. Meskipun rumah itu telah lama tidak ada dan dia tidak pernah ada di sana. Di ambang badai, pasukan mayat hidup berbaris tanpa lelah. Hujan deras yang tiba-tiba tak memperlambat laju mereka.
Pasukan ini cukup untuk menghancurkan negara kota manapun di Wastelen, dan yang paling mengerikan adalah setiap tetes hujan wabah yang jatuh, semua manusia akan berubah menjadi mayat hidup. Pasukan ini akan menerima pasokan pasukan yang tak terbatas, semakin kuat di setiap pertempuran. Suatu hari, planet ini akan menjadi lautan, dan di dalam lautan itu, mungkin kehidupan baru dapat tercipta. Namun itu tidak ada hubungannya lagi dengan Urukluka. Ia tidak bermimpi mengembalikan kejayaan manusia gurita. Ia hanya ingin hidup dengan baik, hidup di masa kini. Terutama setelah menyaksikan jejak-jejak keberadaan agung dan memahami tekanan para penguasa kuno melalui perjalanannya di wilayah asing, Urukluka hanya menginginkan kehidupan yang relatif damai. Untuk misi ini, ia telah memilih cara yang paling tidak bermasalah untuk menyelesaikannya. Selama semua musuh telah diatasi, tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalangi dia menyelesaikan misinya. Bagi manusia gurita, penaklukan adalah satu-satunya tema. Urukluka bangkit dari air dan menatap ke depan. Tiba-tiba, di tengah hembusan angin dan pasir, ia melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya. Bab 881. Koloni. Urukluka merasa sangat aneh. Penguapan air, belum lagi manusia yang terjebak di tengah badai, bahkan mereka yang mendekati area ini akan terjangkit wabah, terkena korosi, dan mengalami mutasi. Bagaimana mungkin ada orang yang dengan sengaja masuk ke sarang harimau? Meskipun Urukluka tidak tahu bahwa beberapa manusia masih akan mendaki gunung setelah melihat tanda peringatan banjir bandang, bahkan jika seseorang telah hanyut oleh banjir sehari sebelumnya, jelas bahwa orang di hadapannya bukanlah tipe orang bodoh yang akan mencari kematian tanpa alasan yang jelas. Urukluka melihat bahwa serangga di bawah orang itu telah mulai bermutasi, sayapnya mengepak di tanah berpasir sambil menumbuhkan jamur hijau, dengan bunga di kepalanya, gerakannya perlahan-lahan melambat. Lalu, orang itu dengan mudah mengulurkan tangan dan menusukkan tangannya ke kepala serangga tersebut, yang langsung menyebabkan makhluk itu kehilangan keseimbangan dan tenggelam ke dalam tanah berpasir. Kamu tidak perlu menderita lagi. Luban menyentuh serangga itu, yang mutasinya terhenti saat serangga itu mati, dan tangannya berubah menjadi segumpal daging dan darah berwarna merah tua, dengan cepat menelan bangkai serangga itu dan menyatu dengannya. Rasanya sungguh mengerikan. Luban menatap tirai hujan besar yang menerjang ke arahnya. Banjir macam apa ini? Di antara langit dan bumi, seakan-akan ditutupi oleh kaca buram yang buram, tetesan air hujan membentuk garis-garis, memantulkan semua yang ada di luar. Di balik tirai hujan itu terbentang awan hijau tua tak berbatas dan kilat berkelok-kelok yang meliuk-liuk dan berputar. Dalam hujan deras ini, batas-batas semua objek menjadi kabur. Luban dapat melihat pasukan berjalan di dalamnya, dan lebih jauh lagi, orang-orang biasa yang, seperti pedagang keliling, menunggangi serangga. Tubuh orang-orang biasa ini berwarna kehijauan, dengan banyak retakan pada kulit mereka, tempat tumbuhnya jamur dan kecambah. Mereka bagaikan perpaduan organisme dan tanaman, tumbuh subur dalam nutrisi air hujan. Selain hujan deras, tidak ada suara lain di dunia. Kelembapan di sekelilingnya bersinar hijau, dan setelah mengamati dari dekat, Luban dapat melihat melalui pandangan sejatinya koloni-koloni kecil bakteri yang menembus uap tersebut. Patogen ini memiliki cangkang yang tajam, anggota tubuh yang ramping, seperti peluru dengan kaki. Ketika patogen bersentuhan dengan sel, mereka akan menembus membran sel dengan kepala tajam mereka, menyuntikkan materi mereka ke dalam sel, menggunakan sitoplasma untuk bereproduksi, akhirnya mengambil alih tubuh dan mengubahnya menjadi prajurit yang tak kenal lelah. Bahkan sekarang, koloni-koloni ini memasuki tubuh Luban melalui saluran pernafasannya, mencoba untuk mengikisnya. Bahkan rambut hidungnya pun berubah menjadi hijau. Luban menarik napas dalam-dalam. Di paru-parunya, patogen-patogen tersebut mencoba mengulangi proses tersebut, membelah diri, berkembang biak, menempati semua sel, dan mengubah Luban menjadi manusia tumbuhan yang seperti zombie. Namun, patogen ini dengan cepat diserap, dimakan, dan dicerna oleh Luban, menjadi makanan seperti halnya serangga tersebut. Patogen itu hanyalah sebuah polusi. Petik 1. Tingkat polusi ini tidak cukup untuk memengaruhi Luban, faktanya, ia mampu memengaruhi patogen itu secara bergantian. Tirai hujan mengguyur Luban bagaikan dinding desahan. Ledakan. Dalam sekejap, Luban merasa seolah-olah hanya suara hujan yang tersisa di telinganya. Gelombang yang disebabkan oleh hujan lebat telah membanjiri kaki Luban dan semakin dalam, gurun telah tenggelam di bawah laut, di mana bahaya yang dalam dan tidak jelas mengintai, tidak diketahui. Luban pertama-tama berjalan menuju pasukan itu. Dari kejauhan, di tengah hujan lebat, ia melihat manusia tumbuhan ini berjalan terlatih-tatih seperti zombie, mengarungi air dangkal, sebagian karena pasir yang basah kuyup memang menyulitkan untuk berjalan, setiap langkah terbenam ke dalam lubang yang dalam, dan di sisi lain, makhluk-makhluk ini tampak kurang lincah, gerakan mereka tampak lamban. Namun, indera mereka cukup tajam. Dari kejauhan, mereka mendeteksi keberadaan Luban. Beberapa orang menumbuhkan taji tulang berjamur di tangan mereka. Taji tulang tersebut,
lengkap dengan tendonnya, membentuk busur dan anak panah, dengan tulang belakang sebagai inti proyektilnya. Dengan cepat, mereka melancarkan serangan dengan cara yang agak eksotis ini. Anak panah yang terbuat dari tulang belakang melesat ke arah Luban, tetapi sebelum menyentuh tanah, anak panah itu meledak, berubah menjadi pecahan dan spora yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan ini jauh lebih dahsyat daripada hujan deras, dan dalam sekejap, tanah berpasir dalam radius puluhan meter di sekitar Luban dihujani puing-puing, menimbulkan cipratan air. Spora-spora menyelimuti area tersebut, dan konsentrasi bakteri yang tinggi bahkan mulai mencemari air. Tetesan air hujan yang jatuh, lengket seperti lem, membentuk lumpur di samping Luban, membatasi pergerakannya. Tentu saja, Luban tidak mungkin lolos tanpa cedera dari serangan puing-puing. Tubuhnya penuh dengan lubang, tak ada satupun kulit utuh yang tersisa, dan pada luka-lukanya, bakteri yang tak terhitung jumlahnya mulai berkembang biak dan tumbuh liar, mencabik-cabik dagingnya. Luban langsung meleleh seluruhnya, berubah menjadi genangan daging yang tenggelam ke dalam air. Di tengah air hujan yang berbau busuk, Luban dapat merasakan koloni besar bakteri. Mungkin jika hujan ini turun di Utopia, semua penduduk kota akan berubah menjadi sayuran dalam waktu singkat, dan setelah waktu yang lebih lama, hanya zombie yang terkontaminasi parah oleh polusi yang akan tersisa di Wastelen. Dia membelah dirinya menjadi puluhan bagian, berenang di air, mencari tanda-tanda apapun dari yang dipilih oleh dewa. Tak lama kemudian, Luban melihat sesosok makhluk berbentuk aneh tengah berenang di laut dalam. Kelihatannya seperti gurita, tetapi kepalanya penuh mata, terbungkus helm transparan, seperti astronot. Tentakelnya menjelajah air dengan santai, puas dalam penjelajahannya. Akan tetapi, saat Luban mendekat, yang lain segera merasakan kedatangan penyusup itu, dan beberapa matanya menoleh. Uruk-Luka menganggapnya cukup aneh. Awalnya dia mengira itu adalah manusia nekat dari Wastelen, tapi sekarang tampaknya orang ini bukanlah manusia biasa. Mungkinkah ini musuh potensial yang dipilih oleh dewa? Pikiran itu terlintas di benak Uruk-Luka, dan dia segera menanggapi situasi itu dengan serius. Tetapi kehadiran ini muncul dari segala arah, di mana-mana membawa aroma individu itu, seolah-olah mereka telah terpecah menjadi banyak bentuk. Tentakel Uruk-Luka menggeliat, dan tak lama kemudian, ujung salah satu tentakel berubah menjadi sesuatu yang menyerupai laras senjata. Ras manusia gurita mahir dalam teknologi bioenhancement. Peningkatan biologis tidak hanya mencakup kekuatan fisik dan mental, tetapi tentu saja, persenjataan seluruh tubuh. Bersenjata lengkap biasanya merupakan metafora, tetapi bagi manusia gurita, bersenjata lengkap berarti mereka benar-benar dapat bertarung dengan gigi mereka. Pada saat ini, apa yang diciptakan Uruk-Luka adalah salah satu senjata yang umum mereka gunakan. Boom! Di dalam air, laras senapan mengeluarkan suara yang jernih, dan proyektil seukuran telur ayam ditembakkan, bergerak ke arah lokasi Luban dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Salah satu bagian Luban menjadi sasaran proyektil ini. Dia belum tahu bagaimana cara menangani benda misterius ini. Saat berikutnya, ketika proyektil itu masih berjarak belasan meter dari Luban, proyektil itu meledak. Awan jamur muncul akibat ledakan itu. Bab 882. Bazooka fusi nuklir. Di dalam kosmos, meskipun peradaban bervariasi dalam bentuk, beberapa hal cukup mirip. Misalnya, sumber energi utama bagi sebagian besar planet adalah bintangnya masing-masing, konstelasi galaksi mereka. Yaitu, fusi nuklir di inti matahari. Energi yang dilepaskan dari fusi ini memasok sebagian besar planet yang menopang kehidupan, mendorong kemajuan peradaban. Tentu saja, ada pula beberapa domain asing yang luar biasa unik di mana bentuk-bentuk kehidupan memakan berbagai zat, seperti emosi yang ekstrim atau produk mimpi, yang tercemar oleh polusi. Akan tetapi, asal-muasal semua ini pada dasarnya berasal dari energi yang disediakan matahari. Jadi, bagi sebagian besar peradaban, kekuatan matahari dapat dianggap sebagai senjata pamungkas. Masyarakat gurita tidak terkecuali. Dunia mereka juga memiliki matahari, oleh karena itu, setelah manusia gurita mengakhiri perang berkepanjangan dan menjelajah keluar angkasa, mereka juga mempelajari bintang mereka. Fusi nuklir terkendali dan miniaturisasi sudah menjadi teknologi umum di kalangan manusia gurita, bahkan bayi baru lahir yang baru saja dididik dengan bahan-bahan dasar dan alat-alat praktis yang dikodekan dalam gen mereka dapat menciptakan bom nuklir kecil. Uruk-Luka menggunakan teknologi seperti itu. Apa yang baru saja diluncurkannya adalah bom fusi kecil. Jangkauan radiasi bom fusi ini sangat luas, dan dalam sekejap, area tempat daging Luban berada menguap, sedangkan pasir dan batu di dekatnya bahkan tidak sempat meleleh sebelum berubah menjadi gas. Adapun tetesan hujan dan genangan air, keduanya tidak ada lagi. Awan jamur menembus awan, di dalam masa awan hitam pekat, karena kebocoran energi, petir hijau tua asli terjalin dengan badai petir, menciptakan simfoni guntur. Ratusan meter di sekitar area di mana Luban berada, semua benda menguap, meninggalkan kawah besar.
Sedikit lebih jauh, sisa pasir dan kerikil, dalam keadaan meleleh, didinginkan oleh air yang mengalir dari luar, mengeluarkan asap putih yang membumbung tinggi. Di dunia Luban, pernah ada sesuatu yang dianggap sebagai lelucon atau desain nyata oleh sebagian orang, yaitu peluncur roket nuklir yang dipasang di bahu, karena radius penghancurannya melampaui jarak tembak. Peluncur tersebut pada dasarnya dianggap sebagai alat bunuh diri. Dan di tangan Urukluka ada senjata yang sifatnya serupa. Dia juga berada dalam jangkauan mematikan bom nuklir. Namun, di dalam uap itu, tentakel licin menyebar, dengan Urukluka muncul dari uap panas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentakelnya dilapisi oleh selubung semi-transparan, yang jika digoyangkan sedikit saja, akan mudah lepas dan cepat larut dalam air, menyebar dan mencemari badan air dengan banyak gelembung. Ini adalah selongsong yang mampu beradaptasi sendiri, yang akan secara otomatis dihasilkan oleh setiap manusia gurita saat diserang, dengan pertahanan dari selongsong tersebut. Bahkan jika bom nuklir meledak tepat di depan mereka, hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun, belum lagi bahwa tubuh manusia gurita telah dimodifikasi untuk menyerap radiasi nuklir, yang membuat radiasi mematikan bagi mereka tidak lebih dari sekadar camilan. Ketika Urukluka menghadapi musuh yang tidak dikenal, ia biasanya menggunakan senjata ini untuk menyelidiki, mencoba memberi mereka ledakan yang bagus. Jika musuh berhasil diatasi, maka tentu saja Urukluka tidak perlu khawatir. Jika tidak, itu masalah lain. Sekarang, melihat Luban, yang bahkan tidak meninggalkan sisa sedikit pun, Urukluka merasa cukup puas. Ledakan ini juga menarik perhatian Utopia, ratusan mil jauhnya. Saat gelombang kejut itu mereda sampai di sini, kekuatannya sudah habis, tetapi masih membawa angin kencang ke Utopia. Di atas piramida besar di tengah kota, Plato menatap ke kejauhan pada hujan lebat yang masih berada di cakrawala dan awan jamur yang muncul di dalamnya. Itu adalah hujan yang membawa malapetaka dan kehancuran bagi kota ini. Kata Plato. Ya, air hujan telah tercemar, dan Anda berencana untuk menghentikannya. Di sampingnya, temannya Hippocrates bertanya. Aku hampir mencapai batasku. Kekuatan Sein telah memblokir kristal-kristal itu, tetapi tidak dapat memberikan keabadian. Jika aku bertindak sekarang, aku khawatir aku akan menua dengan cepat, belum lagi 3 hari, bahkan 1 hari pun mungkin tak akan tersisa. Plato meratap. Ia sangat menyadari tubuhnya sendiri. Hanya dengan berkah kekuatan luar biasa ia mampu berumur panjang, tetapi kini, semuanya telah berakhir, dan ia tak punya banyak waktu tersisa. Kadangkala, Plato bahkan iri pada orang biasa. Mereka meyakini para orang suci berumur panjang, tetapi tidak melihat bahwa Plato selalu harus mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya yang tidak dapat menjadi orang suci. Selama berabad-abad, semua orang yang dikenalnya telah meninggal dunia, hanya menyisakan dia. Jika kau mati sekarang, Utopia akan kehilangan seorang santo, aku tidak bisa menjamin, Plato, berikutnya akan menjadi orang yang tepat. Hippocrates menyatakan. Ia melirik lengan Plato, di balik pakaiannya, pembusukan telah lama merasuki tubuhnya, korosi polusi telah menyebabkan organ-organ Plato gagal berfungsi, menjadikannya sarang pembusukan. Ia masih bisa berdiri di sini dan berbicara bukan hanya berkat keterampilan medis Hippocrates, tetapi lebih dari itu berkat tekadnya sendiri. Semakin ia menggunakan kekuatan Sein, semakin parah korosinya. Ketika polusi mencapai batasnya, kehendaknya akan runtuh, dan pada akhirnya, akan kembali menjadi debu, jiwanya kemudian akan menjadi makanan bagi Utopia, memastikan keberadaannya yang abadi. Saya percaya setiap orang akan membuat pilihan yang tepat. Plato berkata, tidak yakin apakah orang yang namanya dikenal pada zamannya juga memendam pemikiran serupa ketika menulis buku monumental itu. Ia merindukan zaman akal sehat dan kebebasan yang diproklamasikan oleh orang tersebut. Rasa sakit yang hebat membuat Plato jatuh dari kursinya. Perutnya melilit seolah-olah cacing-cacing sedang berkembang biak, siap keluar dari tubuhnya. Waktuku hampir habis, kawan lama. Kumpulkan semua kandidat, aku harus menemukan penggantiku hari ini. Ia menugaskan Hippocrates untuk mencari penerus santo tersebut sementara ia duduk di kursi, menatap badai hijau tua. Sudut-sudut mulutnya berkedut, ekspresi wajah Plato berubah-ubah, kadang menangis, kadang tertawa maniak, kadang polos dan bersih seperti anak kecil. Saat berikutnya, mata Plato melebar. Suatu kekuatan yang melampaui waktu mengirim keinginannya melambung tinggi ke angkasa, ke tengah-tengah hujan lebat. Tubuhnya yang fisik cepat layu, otot-ototnya mengecil, tulang-tulangnya menonjol, matanya cekung, berubah dari seorang tetua tampan yang mengingatkan pada patung Yunani klasik menjadi seorang lelaki tua sekarat di ambang kematian. Namun tekadnya semakin kuat. Tinggi di langit, Plato bagaikan raksasa, menggapai awan gelap, menyaksikan badai petir bergulung di bawah. Plato melihat Urukluka berkelok-kelok di air. Intuisinya yang tajam meyakinkannya bahwa Urukluka lah penyebab badai polusi. Plato mengulurkan tangannya, jari-jarinya terbuka lebar. Tangannya menembus awan badai, menyelimuti ruang di sekitar Urukluka. Boom! Gelombang raksasa melonjak, menyelimuti manusia gurita sepenuhnya.
Tepat saat Plato mencoba menggunakan kekuatannya untuk merebutnya, cahaya menyilaukan meledak dari telapak tangannya. Gelombang panas menusuk telapak tangannya, cahaya terang menyengat mata Plato. Awan jamur lainnya muncul. Bab 883. Serangan psikis. Bagi Plato, fusi nuklir jelas tak tertahankan. Dia adalah seorang suci yang berada di ambang kehancuran di Wastelen, bagaimana dia bisa menahan bom nuklir langsung? Di bawah serangan uruk luka yang hampir menghancurkan diri sendiri, Plato yang ilusif hancur seperti gelembung, menguap karena panas yang menyengat. Akan tetapi, itu hanyalah proyeksi kesadaran, bukan Plato sendiri. Merasa ngeri dengan serangan yang melampaui batas manusia ini, Plato juga merasakan energi dan radiasi yang terkandung di dalamnya. Jika ledakan seperti itu terjadi di dekat Utopia atau bahkan di dalam kota Utopia, akibatnya tidak akan terbayangkan. Satu-satunya penghiburan yang ia peroleh adalah bahwa itu adalah buatan manusia, bukan bencana alam. Selama ada campur tangan kemauan, itu adalah wilayah kekuasaan Plato. Kesadarannya pun menyebar, menyelimuti hujan deras di padang pasir bagai jaring raksasa, di mana dalam hujan itu, suara tangisan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya segera memenuhi pikiran Plato. Itulah keputusasaan para prajurit yang diutus, kepedihan para pedagang keliling yang tertangkap, dan lebih dari itu, bisikan-bisikan yang tak terdengar. Pada saat yang sama, Plato juga mendeteksi bahwa, di tengah-tengah gumaman-gumaman ini, beberapa suara terdengar sangat mengagetkan. Sial, hebat sekali, itu bom nuklir. Pelatih, aku ingin belajar cara membuat bom nuklir. Daripada membentuk bom nuklir, mungkin lebih baik bergabung terlebih dahulu. Kenapa aku jadi dua? Fusi. Aku akan membentuk kepalanya. Nada vokal yang sama dijalin menjadi ekspresi yang berbeda, seperti seseorang dengan kepribadian ganda, memiliki jutaan kesadaran dan avatar, masing-masing memperjuangkan pertempurannya sendiri. Plato memperluas kesadarannya untuk menyelidiki dunia batin individu ini. Namun tak lama kemudian, suatu gumaman berisik memenuhi seluruh kesadaran Plato, menyebabkan dia pusing sekali, seakan-akan terlempar dari ketinggian 10.000 meter ke tanah. Di kursi, tangan Plato yang keriput juga ditumbuhi bulu-bulu hitam kebiruan yang berkibar tertiup angin, seperti rumput laut di lautan. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menggembung, menciptakan pola-pola yang aneh dan rumit pada tubuh Plato, yang selanjutnya memperburuk bentuk tubuhnya yang sudah lemah. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, menghindari kekacauan total akibat gumaman panik jutaan avatar ini. Siapa ini? Plato merasa terkejut dalam hati, tetapi di saat yang sama, ia menangkap keinginan yang lain. Dibandingkan dengan keinginan yang kacau dengan jutaan avatar, keinginan yang baru ini jelas lebih waras. Plato berhati-hati kali ini, menyelidiki sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, Plato menemukan bahwa wasiat ini, tidak seperti wasiat sebelumnya, tidak terlalu semrawut, tetapi tetap memiliki cangkang mental yang kuat, yang mampu menahan sebagian besar invasi dan polusi mental. Namun, bagi Plato, semua ini bisa dipecahkan. Di mata Sang Santo, simbol-simbol ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul, pandangannya terhadap dunia mengalami transformasi radikal. Segala bentuk didekonstruksi, segala konsep dimanifestasikan, di dunia baru ini, hakikat segala sesuatu terungkap sepenuhnya. Inilah dunia yang ideal, dunia nyata tempat semua keinginan bertemu. Di dunia ini, semua hal hanya dibedakan berdasarkan konsep, tanpa bentuk, individualitas, atau kepribadian. Inilah dunia yang paling nyata, sedangkan dunia nyata yang dijalani manusia hanyalah proyeksi palsu, karena keterbatasan daya pikir manusia, kebanyakan manusia tidak mampu menyentuh dunia yang ideal, dan hanya bisa terjerumus tak berdaya dalam dunia palsu tersebut. Di dunia palsu ini, satu-satunya hal yang benar-benar dapat disentuh manusia adalah pengetahuan. Pengetahuan murni dapat membantu manusia secara bertahap semakin dekat dengan dunia nyata dan menyublimkan diri. Namun, bagi orang-orang di dunia nyata, mereka yang semakin dekat dengan dunia nyata tampak aneh, gila, dan tidak dapat ditebus, sebuah kesedihan yang melekat pada manusia, sebuah keterbatasan bagi mereka yang ruang lingkup kognitifnya terbatas. Namun, Plato dapat melihat sekilas dunia seperti itu. Setelah banyak hal yang mengaburkan penglihatannya telah disingkirkan, Plato secara akurat menemukan inti dari keinginannya itu. Dalam sekejap, raksasa pikiran bangkit dari tanah, menjulang tinggi di atas bumi. Dia bergerak menuju aliran kemauan yang berkilauan itu, menyelimuti aliran tersebut. Lalu, semuanya terungkap. Pada saat yang sama, di tengah hujan lebat, Uruk Luka merasakan sedikit getaran dalam hatinya. Rasanya seperti firasat bahaya yang samar-samar terbayang di benaknya. Mata Uruk Luka menjelajah, mencari sumber krisis ini. Saat berikutnya, Uruk Luka bergetar sekujur tubuh. Dia gemetar seakan-akan ada sesuatu yang merenggut nyawanya, jiwanya mulai buyar saat masa lalunya melintas di depan matanya seperti adegan dalam tayangan slide. Gelombang kelelahan yang hebat melanda Uruk Luka, ia ingin beristirahat sejenak, memejamkan mata, dan tidak lagi terbebani oleh masalah dan kesedihan dunia ini. Namun, tak lama kemudian,
manusia gurita yang terlatih dengan baik mengungkap konspirasi ini. Sebagai seorang prajurit yang terlatih, tentu saja ia telah menghadapi banyak teknik serangan mental. Oleh karena itu, setelah kebingungan singkat, ia menyadari bahwa kesadarannya telah diserang. Uruk-Luka segera mengaktifkan mekanisme pertahanannya. Dalam sekejap, pikirannya memproyeksikan banyak ide terpisah, masing-masing terpecah menjadi bagian-bagian individual, dengan inti dirinya tersembunyi di bagian terdalam kesadarannya. Ini adalah mekanisme pertahanan diri pasif yang dikembangkan oleh manusia gurita terhadap serangan mental, membagi pikiran sehingga meskipun suatu bagian tercemar atau diserang, penyerang akan tetap terisolasi, tidak dapat sepenuhnya mencemari Uruk-Luka. Pada saat itu, dalam pandangan Plato, labirin pemikiran yang sangat besar berdiri di hadapannya. Labirin ini memiliki banyak ruangan dan jalur, menyembunyikan banyak bahaya. Menjelajah terlalu dalam dengan tergesa-gesa tidak hanya membutuhkan banyak waktu, tetapi juga berisiko menghadapi bahaya. Begitu memasuki area yang penuh jebakan, bahkan kondisi mental seseorang pun bisa terganggu. Namun, saat Plato dan Uruk-Luka bertarung, tubuh manusia gurita memasuki kondisi yang mirip dengan hibernasi. Ia diselimuti kerangka luar yang tipis namun keras, cukup kuat untuk menahan dampak ledakan nuklir. Uruk-Luka tenggelam ke dalam air, berjuang tanpa suara melawan musuh tak dikenal ini. Sementara ia fokus pada hal ini, di samping Uruk-Luka, segumpal daging berkumpul. Dagingnya dengan cepat mengambil bentuk manusia, kadang-kadang bergerombol dan menyebar seolah-olah sedang berdebat bagian mana yang harus membentuk bagian tubuh tertentu. Tak lama kemudian, daging ini berubah wujud menjadi Luban. Luban melihat kulit telur di depannya dan pertama-tama mengetuknya. Menemukan bahwa itu menghasilkan suara yang jernih, seperti stone. Luban mencoba metode konvensional dan menemukan bahwa kekerasannya luar biasa, dan elastisitasnya sangat luar biasa. Jika material ini dapat direplikasi, banyak teknologi dalam masyarakat manusia kemungkinan besar akan mengalami kemajuan pesat. Meskipun material biolingkungan merupakan kendala khusus, harus diakui bahwa material tersebut masih benar-benar membatasi sebagian besar kemajuan teknologi. Luban berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Bab 884. Dunia Ideal. Luban meletakkan tangannya di cangkang keras saat daging dan darahnya perlahan larut. Ia menemukan bahwa material tersebut memiliki struktur yang sangat padat, tolakan antar molekulnya hampir hilang, menghasilkan semacam struktur tertutup rapat. Di bawah material tersebut, apalagi pelat baja, bumi sendiri dapat ditembus. Untuk menghancurkan cangkang luar ini secara fisik dari luar sungguh sulit. Namun, Luban bukanlah orang biasa. Pada cangkangnya, muncul teks ilusi. Material dari domain asing, puncak teknologi ilmiah manusia gurita, jangan gigit dengan gigimu, nanti gigimu terkelupas. Jangan punya ide muluk, hal ini jauh di luar imajinasimu. Sayangnya, ia tidak dapat bertahan melawan serangan spiritual. Ini adalah cermin yang bagus, memantulkan penampilanmu yang tampan. Di atas kata-kata ini, tangan kanan Luban mewujudkan pena perak bernama Testamen. Setelah membaca petunjuk ini beberapa saat, Luban mulai menulis di atasnya. Untuk mencegah orang di dalam tidak bisa keluar, pengembang meninggalkan pintu belakang. Kemudian, dia pindah ke bagian belakang, telur ini. Dagingnya yang menggeliat menemukan jalan masuk yang halus melalui suatu daerah di sana. Pintu masuk ini tidak memungkinkan adanya akses fisik, tetapi melalui pintu ini, seseorang dapat mengganggu kondisi mental orang-orang di dalamnya. Luban mengisi sebagian dagingnya ke daerah itu dan kemudian menutup matanya. Sementara itu, di labirin pikiran Uruk-Luka, pikirannya sedang hibernasi. Jauh di dalam labirin, yang tak seorang pun dapat mencapainya. Uruk-Luka melihat lelaki tua berambut abu-abu itu berjalan menelusuri labirin, memiliki kewarasan yang kuat, setelah berhasil menembus beberapa jebakan yang dipasang Uruk-Luka. Boom! Suara keras lainnya dan Plato terkunci di dalam ruangan besi. Dinding ruangan itu terbuat dari baja tebal tanpa jendela, tampaknya tidak dapat ditembus. Plato menatap tentakel di tanah, menyadari bahwa ini adalah jebakan lainnya. Pertahanan di alam kesadaran sangat baik, bukan dari dunia kita. Plato berbicara, dan matanya berkilauan dengan simbol-simbol ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali dia tidak mengerti arti nama yang aku miliki. Membagi kesadaran seseorang memang merupakan metode yang baik untuk memblokir polusi, harganya hanya sebagian dari kewarasan seseorang, dan untuk jenis serangan spiritual lainnya, cara seperti itu memang dapat melindungi kesadaran inti dari invasi. Namun dunia di mata Plato, bukanlah realitas palsu, melainkan dunia ideal yang sebenarnya. Di dunia yang ideal, penampakan segala sesuatunya telah hilang, yang tersisa hanya esensinya. Seperti tentakel di tangannya, yang sebenarnya disamarkan sebagai kesadaran Uruk-Luka, yang digunakan untuk memikat Plato ke dalam perangkap, ini adalah Uruk-Luka palsu. Namun di balik dunia ideal, di mana penampilan dilucuti, Uruk-Luka palsu juga merupakan Uruk-Luka.
Dengan kata lain, setiap avatar Uruk-Luka pada hakikat adalah jati dirinya yang sebenarnya. Jika Uruk-Luka mengetahui kemampuan Plato, kemungkinan besar dia akan menggunakan sesuatu yang lain untuk menggantikan dirinya, atau bahkan menghilangkan sepenuhnya informasi apapun yang terkait dengannya. Namun, sudah terlambat. Plato mempererat cengkeramannya, meremas tentakel yang menggeliat. Jauh di dalam labirin, Uruk-Luka tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Sensasi yang seolah nyata, menusuk keberadaannya, membuat si manusia gurita tercengang. Dia benar-benar bisa menyakitiku melalui hal-hal yang berhubungan denganku. Pada saat yang sama, manusia gurita yang telah terlatih dalam pertempuran menyadari apa yang tengah terjadi. Ia segera membagi kesadarannya, meninggalkan sepenuhnya bagian yang telah dikorosi oleh Plato. Kau membelah jiwamu, sanity -1. Perintah dari sistem melintas di pandangannya. Pada titik ini, Uruk-Luka tidak mampu lagi mengkhawatirkan hal lain dan mengambil langkah tegas. Tentakel di tangan Plato langsung layu dan berubah menjadi debu. Apakah kamu sudah menemukannya? Ia menyadari bahwa lawannya memang memiliki banyak pengalaman, mampu menentukan masalah dalam sekejap. Pandangannya menyapu sekeliling, dan Plato dengan cepat menemukan jalan. Dia melangkah maju dengan mudah. Ketanyaannya, Plato masih terjebak dalam labirin pikiran, tetapi di dunia ideal, tidak ada yang menghalanginya karena labirin pikiran hanyalah penampakan palsu, ia tidak benar-benar ada. Oleh karena itu, Plato hanya perlu satu langkah untuk berjalan melewati penghalang dan memasuki tengah tembok tinggi yang kompleks. Sekarang apa selanjutnya? Tepat saat Plato bersiap untuk menemukan terobosan, dia tiba-tiba melihat sesosok jatuh dari langit. Dia hendak menyerang tetapi kemudian menyadari bahwa itu adalah manusia, dan dia pernah melihat yang lain sebelumnya. Apakah Anda, Tuan Luban? Plato mengenali orang lainnya. Namun pada saat yang sama, kebingungan baru muncul. Karena Luban mengenakan setelan rapi, memegang jam saku emas di tangannya, dan di kepalanya terdapat sepasang telinga seperti kelinci. Halo, Tuan Plato, saya Luban. Luban berkata dengan serius. Dia segera menyadari telinganya sendiri dalam tatapan Plato. Ini. Kupikir karena kita sudah memasuki ruang kesadaran, aku harus berpakaian lebih sesuai dengan adegannya. Kata Luban, dan setelah berkata demikian, dia meraih telinga kelincinya dan menariknya ke atas. Telinganya terlepas dari kepalanya. Plato tidak mengerti tetapi sangat terkejut. Sederhananya, Tuan Plato, orang ini adalah musuh dari dunia lain, dia telah mencemari hujan, mengubah manusia menjadi zombie aneh dan juga ada senjata pemusnah massal, kita harus segera menghadapinya. Luban menjelaskan situasinya secara singkat. Plato melirik Luban, ingin memastikan kebenaran kata-kata Luban melalui dunia ideal, tetapi sebelum tatapannya sempat beralih, Luban menghentikannya dengan suaranya. Tunggu sebentar, Tuan Plato. Saya sarankan Anda tidak menggunakan kemampuan Anda pada saya. Ini demi kebaikan Anda sendiri. Mendengar perkataan Luban, Plato segera teringat pada jutaan avatar yang hampir menyebabkan kewarasannya runtuh, dan orang pintar itu segera menghubungkannya dengan Luban. Simbol-simbol ilusi di mata Plato menghilang. Bagus, kita harus menyelesaikannya sekarang. Luban berkata sambil tersenyum. Dia telah membagi pikirannya menjadi beberapa bagian, saya dapat menggunakan dunia ideal untuk menemukan kesadaran utamanya. Plato berkata, dan karena suatu alasan, pemuda ini memancarkan kehadiran yang menindas dan tak terlihat, memberikan Plato beban seberat sebuah gunung. Luban bertepuk tangan lalu menambahkan, tapi aku punya metode lain. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah labirin yang rumit dan tembok yang tinggi. Ini ruang hatinya, benar. Mendengar kata-kata Luban, Plato ragu-ragu lalu mengangguk. Lalu kenapa kita tidak meledakkan seluruh tempat itu? Bukankah itu akan menyelesaikan sebagian besar masalah? Plato memandang Luban, sejenak tidak yakin siapa sebenarnya entitas asing berbahaya dari dunia lain itu. Bab 885. Mimik. Luban melompat dan berlari, seperti kelinci yang menggali lebih dalam ke labirin, sesekali melirik arloji saku emas di tangannya. Aku akan terlambat. Dia bergumam lirih. Plato tidak tahu apa yang sedang direncanakan Luban, tetapi dia mengikutinya. Apakah kita punya sedikit waktu tersisa? Dia bertanya, karena Luban jelas lebih tahu tentang situasi yang dihadapi. Tidak juga, hanya saja kalimat itu terasa pas, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Luban menjawab saat itu juga. Plato tidak mengetahui dengan jelas apa yang dipikirkan pemuda itu, tetapi rasa ingin tahunya terusik ketika Luban menyebutkan pernyataan sebelumnya tentang meledakkan seluruh tempat itu, sambil bertanya-tanya bagaimana dia berencana melakukannya. Menurut Luban, tempat ini adalah dunia spiritual manusia gurita, seperti mimpi, tetapi perbedaannya adalah bahwa manusia gurita memiliki kendali absolut, mirip dengan seorang master yang dapat memanipulasi dan mengubah mimpi sesuka hatinya. Di sini, Uruk-Luka dapat menciptakan berbagai hal, dan perubahan apapun yang dilakukan oleh penyusup dapat dihapus dalam sekejap.
Meskipun Plato dapat memahami dunia ideal dan menemukan inti uruk luka, itu hanyalah serangan kejutan saat gurita sedang lengah. Jika gurita itu menyadari gerakannya, seperti klon yang membelah sebelumnya, dan bersiap sebelumnya, Plato mungkin tidak akan dapat mengatasinya dengan mudah. Dan jika, seperti kata Luban, mereka meledakkan seluruh dunia spiritual, hal itu pasti akan mengejutkan gurita dan meningkatkan kewaspadaannya. Pada saat itu, menyelesaikan masalah akan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya. Dia memutuskan untuk mengamati Luban. Ia memperhatikan Luban, dengan telinga kelinci di atas kepalanya, bergerak di antara dinding-dinding labirin, dengan cekatan dan lincah menghindari jebakan dan monster. Beberapa kali, Plato tergoda untuk menggunakan kekuatannya, tetapi Luban hanya bisa menghindari monster-monster yang berada dalam jangkauan lengannya. Plato penasaran bagaimana tepatnya Luban mendeteksi bahaya ini. Saat mereka mencapai tepi labirin, hampir dapat melihat kekosongan pikiran di luar, Luban tiba-tiba berhenti. Ia memandang ke jalan buntu di samping mereka. Di sana, di ujung jalan, terlihat jelas, sebuah peti. Peti itu dihias dengan sangat indah, berkilauan dengan emas, seolah-olah berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Plato menyuarakan kehati-hatiannya. Dalam lingkungan seperti itu, peti yang diletakkan begitu terbuka di ujung jalan kemungkinan besar akan bermasalah. Namun, Luban berjalan lurus ke arah peti itu, sama sekali tidak peduli dengan potensi jebakan. Plato memperhatikan Luban dengan pandangan skeptis namun tidak mengikutinya. Luban tiba di peti itu dan, tanpa pemeriksaan atau pengujian, langsung membukanya. Mungkinkah itu benar-benar ada di sini? Plato bergumam, setengah percaya dan setengah ragu. Saat berikutnya, tepian dadanya menumbuhkan gigi-gigi tajam, dan mata jahat terbuka di atasnya, menggigit dan menelan tubuh bagian atas Luban. Klang-klang-klang. Luban berjuang sejenak, dan tepat ketika Plato mengira dia mungkin tidak akan berhasil dan siap untuk turun tangan membantu, pemuda itu akhirnya berhasil keluar dari peti itu. Peniru itu ternganga, tak bergerak, seakan-akan kehilangan napas. Apa ini? Plato mendekati Luban dan menunjuk ke arah peniru itu sambil bertanya. Sepertinya itu tiruan, jebakan sederhana yang memikat para petualang dengan menyamar sebagai peti biasa. Ia membuka mulutnya untuk menelan mereka begitu mereka menyentuhnya. Luban menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Plato berhenti di tengah kalimat. Petualang yang kompeten tidak akan melewatkan peti harta karun apapun yang ada di hadapannya, kata Luban dengan nada yang terdengar bangga. Plato tidak yakin apakah dia harus terus mempercayai pemuda ini. Tidak apa-apa, aku baru saja memahami struktur umum tempat ini melalui komunikasi dengan si peniru. Tenang saja, aku seorang petualang profesional, dan aku berani menilai. Luban menepuk dadanya, membuat Plato semakin gelisah. Pertama-tama, kita harus keluar dari labirin ini karena kita akan meledakkan tempat ini. Kalau kita tetap di sini, bukankah kita akan menjadi debu dan abu? Katanya dengan nada datar. Kamu sangat masuk akal. Plato merasa pasti ada sesuatu yang salah secara serius, baik pada pemuda di depannya maupun pada dirinya sendiri. Untungnya, labirin tersebut menghalangi mereka yang mencoba menyelami lebih dalam, sedangkan untuk keluar tidak melibatkan begitu banyak liku-liku. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tepi labirin. Melanjutkan perjalanannya, terbentang kehampaan tak berujung, alam bawah sadar yang bahkan uruk luka sendiri tak mampu kendalikan. Meskipun telah ada perbaikan biologis yang memungkinkan manusia gurita menguasai sebagian besar wilayah kesadarannya, masih ada area naluriah yang berada di luar jangkauannya. Tentu saja, jika Plato berani memasuki area tersebut, pikirannya yang kacau dan panik akan memengaruhinya, menyebabkan dia menyerah dan tidak mampu melepaskan diri. Dikatakan bahwa area bawah sadar ini bahkan dapat terhubung dengan lautan bawah sadar kolektif yang lebih tinggi dari seluruh spesies dan, dalam keadaan khusus tertentu, bahkan dapat melihat sekilas jejak yang ditinggalkan dalam jiwa spesies ini oleh keberadaan yang agung. Plato bertekad untuk tidak masuk. Dia melihat Luban berbalik, menghadap kembali ke arah labirin pikiran. Lalu, entah dari mana, Luban mengeluarkan beberapa benda logam. Dia merakitnya dengan serius, menciptakan sesuatu yang menyerupai peluncur roket yang dipasang di bahu. Akan tetapi, peluncur roket biasa hanya memiliki satu laras, tetapi laras yang satu ini memiliki lubang-lubang yang bergerombol rapat seperti sarang lebah, membuat orang mempertanyakan desainnya. Lagi pula, hentakan dari satu granat roket saja sudah cukup untuk ditangani, apalagi hentakan dari laras-laras yang padat ini. Plato tidak mengenali benda ini, tetapi intuisinya mengatakan bahwa benda itu sangat berbahaya. Luban berjongkok, mengangkat peluncur roket. Tanpa ragu, dia menarik pelatuknya. Dalam sekejap, roket yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan dari tong berstruktur sarang lebah, terbang menuju labirin pikiran dalam lintasan yang memusingkan. Sementara itu, jauh di dalam labirin, kesadaran inti uruk luka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Luban dan rekannya. Keduanya tampak enggan menyelami labirin lebih dalam, sebaliknya, mereka justru menjauh. Sayangnya,
Mereka tidak tahu bahwa begitu masuk, mustahil untuk melarikan diri, dan mereka akan selamanya terperangkap di dunia spiritual Uruk-Luka, dan akhirnya menghilang. Manusia gurita, meskipun kaya akan kebenaran bela diri dan tidak kekurangan kemenangan budaya spiritual, menjadi bingung saat melihat Luban memegang sebuah benda. Apa yang orang ini rencanakan untuk dilakukan? Apakah dia benar-benar mengira dia bisa menghancurkan tempat ini melalui serangan? Tidakkah dia tahu bahwa di wilayahnya, semua serangan dapat dihapus sepenuhnya hanya dengan pikiran? Uruk-Luka menyaksikan kembang api yang menakjubkan, dan hanya dengan pikiran, semua roket lenyap, dan labirin pikiran kembali ke ketenangan sebelumnya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, lebih banyak lagi roket yang meluncur ke udara. Bab 886. 100 jurus bela diri, ini serangan yang gencar. Melihat roket itu lenyap dalam sekejap, Plato merasakan kehilangan yang tak terjelaskan untuk sesaat. Apakah ini benar-benar tidak berhasil? Pikirnya dalam hati. Meskipun dia tidak tahu dari mana Luban memunculkan senjata itu, tampaknya, meskipun penampilannya mencolok, di dunia spiritual Uruk-Luka, semua itu palsu, rapuh, dan dapat dihapus hanya dengan pikiran. Namun, Luban tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Di peluncur roketnya, dia segera mengisi ulang semua amunisi. Kemudian, tanpa memeriksa situasi, Luban menembakkan roket lagi. Terlebih lagi, penembakan tampak terus-menerus, karena roket yang tak terhitung jumlahnya meledak dari peluncur. Uruk-Luka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan pikiran, semua roket menghilang lagi, seolah-olah tidak pernah ada. Namun sebelum ia sempat bersantai, lebih banyak lagi roket muncul. Roket-roket itu padat seperti tetesan air hujan, tak berujung, dan setiap kali Uruk-Luka menghapus satu, lebih banyak lagi akan segera muncul, tumbuh lebih banyak lagi, memenuhi langit dan menghalangi matahari. Uruk-Luka merasa sedikit kesal. Meskipun menghilangkan roket-roket ini hanya masalah waktu, semudah menepuk seekor nyamuk, jika terlalu banyak nyamuk, hal itu akan menjadi menjengkelkan. Serangan dan pertahanan berlanjut untuk sementara waktu. Baru setelah mungkin untuk ke-100 kalinya menghapus roket Luban, Uruk-Luka menyadari ada yang salah. Sekarang dia membutuhkan fokus yang intens untuk menghapus semua roket, dan meskipun aksinya terjadi seketika, tetap saja dibutuhkan waktu dan perhatian. Seiring bertambahnya jumlah roket Luban, aktivitasnya membutuhkan lebih banyak energi. Uruk-Luka tiba-tiba menyadari fakta yang menakutkan, jika jumlah peluncur roket terus bertambah, maka setelah beberapa waktu, ia mungkin benar-benar tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan mereka. Sekali lagi, roket yang tak terhitung jumlahnya naik, kali ini menelan langit, bahkan mengaburkan kekosongan bawah sadar. Sulit membayangkan kehancuran yang akan terjadi jika begitu banyak roket jatuh. Tempat ini adalah dunia spiritual Uruk-Luka, yang berarti seluruh kesadaran adalah milik Uruk-Luka, dan kerusakan yang tidak dapat diubah akan melukainya. Sebagian besar serangan tidak cukup mengancam. Siapa yang mengira bahwa suatu hari, seseorang dapat menyalakan kembang api di otak Uruk-Luka? Roket yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, lenyap seketika, dan kemudian muncul kembali dengan cepat. Roket-roket ini seperti hitungan mundur, menyiksa saraf Uruk-Luka sedikit demi sedikit. Perasaan ini bagaikan mengiris peluru dengan pisau tajam. Anda harus berhasil setiap waktu, sementara lawan Anda hanya perlu berhasil satu kali untuk menghancurkan Anda. Sebagai seorang prajurit veteran yang terbiasa melihat segala hal dalam pertempuran, Uruk-Luka seharusnya tidak takut menghadapi situasi ini. Lagi pula, mereka adalah pejuang ulung yang mampu bertempur melintasi dunia asing dan keras selama puluhan tahun. Masalah kecil ini bukanlah apa-apa. Namun tak disangka, lawan malah menggunakan senapan Gatling. Dan sialnya, itu adalah senapan Gatling 3 laras yang menyemburkan api biru. Uruk-Luka tidak mengantisipasi bahwa dalam waktu sesingkat itu, Luban akan mampu menciptakan begitu banyak senjata di dalam labirin pikirannya sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Dalam pikirannya, Uruk-Luka menyadari dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua peluncur roket. Beberapa lolos dari jaring dan jatuh ke dalam labirin pikiran. Awan jamur muncul satu demi satu. Tak lama kemudian, gelombang kedua, lalu gelombang ketiga roket turun, menghancurkan labirin kompleks itu dengan tembakan artileri. Di tengah asap, tak ada jebakan atau monster yang bisa lolos dari maut, bahkan mimik sekalipun. Melihat ini, Plato merasakan getaran ketakutan. Lagi pula, Luban telah mewujudkan begitu banyak senjata di dunia spiritual orang lain, bahkan mengalahkan pemiliknya. Ini seperti karakter yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda yang mulai memengaruhi Anda kembali, dan Anda menemukan bahwa keberadaan mereka tidak dapat dihapus, dan mereka bahkan mulai berbisik di telinga Anda. Untuk mengatakannya lebih jelasnya, Anda berada di ambang kegilaan. Saat artileri meraung, Luban tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Boom, boom, boom. Roket yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam labirin, menghancurkan seluruh eksistensi. Di atas bumi yang hangus, bahkan abu pun tak tersisa. Di sisi lain, Uruk-Luka merasakan gelombang rasa sakit.
Tak diragukan lagi artileri itu mengoyak-ngoyak kehendaknya. Saat Luban membombardir daerah itu, kewarasan Uruk-Luka terus menurun dalam pandangannya. Kau telah menderita kehancuran yang tak terlukiskan, kewarasan -1. Huruf-huruf mengerikan itu berjatuhan bagai air terjun, dan Uruk-Luka tak lagi menghitung berapa banyak kewarasan yang telah hilang. Ia segera membagi kehendaknya, memisahkan sepenuhnya area tempat Luban berada. Rasa sakit yang hebat menjalar di otak manusia gurita, tetapi ia tidak dapat kembali langsung ke dunia nyata. Jika dia terbangun sekarang, Luban dan Plato akan menyerang otak Uruk-Luka dengan lebih gegabah. Saat itu tiba, bahkan jika dia tidak mati, dia akan berada di ambang kegilaan. Terjebak antara batu dan tempat yang keras, Uruk-Luka memutuskan untuk menggunakan metode yang paling kejam. Bayangan hantu muncul di atas labirin pikiran yang telah diratakan. Bayangan besar itu menyerupai gurita, dengan tentakel tebal menyebar ke segala arah, mencari Luban. Roket-roket menghantam tentakel, dan api yang meledak-ledak menelan mereka, tetapi tidak membakar mereka. Kemampuan penyembuhan diri mereka yang kuat menjadikan tentakel-tentakel itu senjata paling ampuh, menghantam Luban. Plato belum mengulurkan tangan ketika peluncur roket di tangan Luban mulai berubah bentuk. Kendaraan ini berubah secara tiba-tiba dari senjata tempur individu yang dipasang di bahu menjadi kendaraan peluncur roket yang penuh dengan amunisi. Kemudian ia berubah dari satu kendaraan menjadi beberapa kendaraan, yang secara megah meluas menjadi seluruh persenjataan militer di kehampaan. Penampilan kendaraan-kendaraan ini beragam. Beberapa berupa peluncur roket kotak padat, rudal strategis antar benua, senjata kinetik berbasis luar angkasa, dan bahkan, kebenaran yang dapat menyaingi sebagian besar peradaban. Sulit untuk membayangkan hal-hal seperti itu akan muncul di otak gurita domain asing, dan tersusun begitu teratur. Plato tidak tahu bagaimana Luban melakukan ini, tetapi ia hanya melihat Luban melambaikan tangannya, dan semua senjata diluncurkan sekaligus ke arah gurita raksasa yang menyerupai monster itu. Di kampung halamanku, ada sebuah pepatah. Kata Luban. Semua ketakutan bermula dari kurangnya kekuatan senjata. Bersamaan dengan perkataannya, awan jamur membubung tinggi, ledakan bergemuruh silih berganti, dan dalam kehampaan alam bawah sadar, lintasan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, bagaikan puisi klasik yang diwariskan turun-temurun. Angin timur membentangkan bunga-bunga yang bermekaran di atas 1000 pohon. Untuk menerbangkan lebih banyak lagi, hujan bagai bintang. Bab 887. Larilah ke segala arah. Di atas tanah terlantar, hujan lebat terus mengguyur tanpa henti. Badai dahsyat, yang belum pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka, menerjang utopia. Langit telah menggelap, awan-awan yang tak terduga berkumpul, menutupi sinar matahari yang menyilaukan. Petir hijau berkelok-kelok melewati awan gelap, dan kilatan petir yang mengandung energi besar menyambar pasir yang basah oleh hujan, menyebarkan listrik yang membuat gurun memancarkan cahaya redup. Air hujan yang berwarna hijau membawa bau yang mengganggu, dan angin lembab bertiup menuju negara kota yang kering. Itu adalah angin penyakit, angin kematian, angin keputusasaan. Orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres adalah para pedagang keliling yang menganggur di luar kota. Awalnya, mereka bersukacita atas datangnya hujan, segembira tanaman kering yang menyambut hujan yang telah lama dinantikan. Namun, ketika angin menyentuh wajah mereka dan udara berpasir memenuhi hidung mereka, para pedagang keliling ini merasakan bahaya. Banyak yang langsung kehilangan kekuatan pada anggota tubuh mereka dan jatuh ke tanah, sambil meronta tanpa henti. Melihat reaksi orang lain di depan, banyak yang langsung menunggangi serangga menuju utopia, tetapi mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari angin. Serangga-serangga itu kehilangan keseimbangan, jatuh dan kejang-kejang, sementara para pedagang keliling perlahan-lahan diselimuti oleh angin wabah, mata mereka kehilangan percikannya. Beberapa orang yang tinggal jauh di sana menyaksikan hal ini dan, setelah tinggal lama di Wastelen, naluri mereka mengatakan bahwa hujan ini lebih berbahaya daripada badai pasir, gempa bumi, atau kawanan serangga. Sebagian dari mereka menuju utopia, mencari perlindungan negara kota. Sementara yang lain, yang melihat lebih jauh ke depan, sama sekali tidak menghiraukan utopia, dan bergegas menuju tempat yang lebih jauh karena mereka tahu hujan deras ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh negara kota. Ini adalah hujan tingkat kepunahan, dan hanya dengan melarikan diri sejauh mungkin, mereka dapat berharap untuk bertahan hidup. Para prajurit yang ditempatkan di tembok-tembok negara kota menyadari situasi tersebut, dan informasi tersebut segera disampaikan. Ares dari Garda Serigala Liar memandang dari atas tembok, diliputi rasa krisis. Ia dapat memimpin pasukannya melawan kawanan serangga, melawan prajurit dari negara kota lain, dan jika perlu, memadamkan potensi pemberontakan di dalam kota. Namun bencana alam berada di luar kendalinya. Meskipun ia bernama Ares, ia hanyalah seorang santo yang terampil dalam peperangan. Menghadapi badai yang sangat dahsyat ini, Ares tidak dapat membalikkan keadaan. Di mana Plato? Ares bertanya pada seseorang di sampingnya. Aula filsuf belum menanggapi, Lord Hippocrates telah memerintahkan kami untuk melindungi warga. Jawab prajurit itu.
Apakah Hippocrates ingin menggantikannya? Ares agak berang, tidak menyangka bahwa bahkan di saat seperti ini, masih ada yang terlibat dalam perebutan kekuasaan dalam permainan politik gelap. Hujan ini akan merembes kemana-mana disertai angin, dan kita tidak dapat menghindarinya. Tegasnya, Utopia telah mencapai akhir hidupnya, dan kita tidak perlu dikubur bersamanya. Sambil berbalik, Ares melihat ke arah kota. Banyak warga yang masih belum menyadari apa yang terjadi di luar, karena sudah tak sabar menanti datangnya hujan. Beberapa warga telah bertemu dengan para pedagang keliling yang melarikan diri dan mengetahui teror hujan, mereka mulai panik. Sebagian bersembunyi di rumah, sebagian mencoba melarikan diri dari kota, dan yang lainnya benar-benar putus asa, berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Kekacauan menyebar ke seluruh kota, dan orang-orang menjadi ketakutan, berhamburan melarikan diri. Pada saat itu, Ares berdiri di tembok kota, berbicara keras dengan suara yang bergema. Hujan deras akan datang, lari, lari, tempat ini tidak layak huni lagi, larilah sejauh yang kau bisa. Suaranya mengintimidasi semua warga, terlepas dari apapun yang telah mereka lakukan, mereka semua terdiam. Kata-kata ini begitu mengejutkan sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Kapten pengawal kota, seorang Santo, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan Utopia tidak menghukumnya atas kata-katanya, biasanya, pernyataan pemberontakan seperti itu akan dibalas dengan pembalasan yang dahsyat. Akan tetapi kini, guntur memang tengah menyambar mereka, namun itu adalah gemuruh hujan lebat, latar belakang keputusasaan. Setelah berbicara, Ares tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia melirik ke langit, lalu memimpin pengawalnya turun dari tembok kota. Mereka menaiki unta-unta yang tangguh, membawa makanan dan air, siap meninggalkan kota dari sisi seberang. Tuanku, tuanku, apakah Anda benar-benar meninggalkan kami? Beberapa orang memperhatikan Ares dan menanyainya. Lari, lari sejauh yang kau bisa, situasi ini di luar jangkauanku. Ares tidak marah, tetapi berbicara dengan acuh tak acuh. Posisi Santo di negara kota Plato, dan kekuasaan atas Utopia, tidak lagi penting saat ini. Jika hujan lebat turun, kota ini tidak pasti akan tetap ada. Lalu, apa arti penting posisi palsu seperti itu? Lagi pula, Ares sendiri seorang Santo, dia tidak perlu khawatir tentang masa hidupnya. Tapi jika dia tetap di sini, jelas, dia tidak akan punya masa hidup yang perlu dikhawatirkan lagi. Sambil menunggangi kumbang, Ares bersiap meninggalkan kota. Saat itu, ia melihat Cleopatra mengawasinya dari sebuah bangunan tak jauh dari sana. Aku serahkan kota ini padamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi di masa depan, kata Ares kepada wanita menawan itu. Cleopatra tidak menanggapi, hanya menyaksikan Ares meninggalkan kota itu, melangkah pergi. Seseorang di samping tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya dengan tenang kepada Ratu Kecantikan. Nyonya, kita tidak berangkat. Pergi. Mau kemana lagi? Balas Cleopatra sambil mendesah. Semua kekayaan kita ada di sini, begitu kita pergi, tidak akan ada yang tersisa. Selama masih ada orang, kita selalu bisa mendapatkannya kembali, ujar orang lain. Pergilah, kata Cleopatra melankolis, nadanya serius dan tanpa nada sarkasme. Ikuti Ares, pergilah dengan seorang Sein. Setidaknya, itu akan menjamin keselamatanmu. Tapi bagaimana denganmu, Milady? Tanya orang di sampingnya dengan khawatir. Lagi pula, Cleopatra tampaknya bukan orang yang akan memilih untuk binasa bersama negara kota itu. Jangan khawatirkan aku. Cleopatra berbicara dengan dingin, lalu menunjuk ke arah luar kota. Jika Anda tidak mulai berkemas sekarang, akan terlambat. Mendengar itu semua orang pun bergegas berlarian. Tak lama kemudian, hanya Cleopatra yang tertinggal sendirian di gedung itu. Dia menatap tajam ke arah badai yang mendekat, lalu menghilang dalam bayangan. Beberapa saat kemudian, di dalam aula filsuf, sesosok bayangan berkumpul seperti ular panjang. Cleopatra muncul di aula sunyi ini. Dia menaiki tangga, dan tiba dengan cepat di teras di atas. Di sini, orang bisa menatap badai yang jauh, kekuatan penghancur berkumpul, menyelimuti langit. Di bangku teras, seorang lelaki tua duduk. Cleopatra melihat tubuh Plato telah ditumbuhi bulu putih, matanya tertutup rapat seolah-olah sedang tidur nyenyak. Sepertinya kau tak mampu menghentikan bencana ini, desah Cleopatra. Ia mendekati Plato, mendorong lelaki tua itu ke depan hingga tengkuknya terlihat. Kemudian, Cleopatra mengulurkan tangannya, sebuah belati berbentuk aneh muncul di telapak tangannya, ia dengan rapi mengiris bagian belakang kepala Plato. Tak ada jejak darah, tak juga terdengar jeritan kesakitan, segalanya amat sunyi, bagaikan tidur siang. Cleopatra melihat bahwa, di tempat seharusnya otak berada, tidak ada apa-apa. Hanya cacing yang menggeliat dan terus-menerus mengalami kejang. Bab 888. Rahasia Sang Santo. Melihat cacing itu, Cleopatra tidak terkejut. Kau benar-benar makhluk yang menyedihkan sekarang, apa kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu?
Tapi sayangnya, dengan pertolongannya, aku bisa menggantikanmu kapan saja. Katanya sambil mengulurkan tangan dan mencubit cacing itu. Cacing itu tampaknya belum sadar kembali, masih terus berkedut tanpa henti. Cacing itu seluruhnya berwarna putih, permukaannya licin seperti lemak, ia memiliki banyak pasang kaki hitam, dan kepalanya digantikan oleh bagian mulut yang berlapis-lapis, penuh dengan banyak gigi halus. Cacing itu tidak memiliki mata, yang memberinya perasaan yang menakutkan. Cleopatra tahu bahwa ini adalah Plato. Begitu cacing meninggalkan tubuh inangnya cepat menua dan membusuk, berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Itulah rahasia Santo dari tanah terlantar. Yang disebut sains itu hanyalah ciptaan cacing yang sangat istimewa. Cacing ini awalnya berukuran sebesar kacang hijau dan dapat ditanam di dalam tubuh manusia melalui metode khusus tertentu. Saat cacing tersebut tumbuh, mereka akan memakan otak manusia dan akhirnya menghabiskan seluruh materi otak. Selama proses ini, keinginan manusia akan menyatu dengan cacing, dan akhirnya menjadi cacing. Pada saat itu, gejala penyakit kristal akan menghilang, dan mereka akan memperoleh kekuatan luar biasa, lebih unggul daripada mereka yang masih memiliki kristal di dalam tubuh mereka. Mudah dipahami, di domain asing, polusi adalah kekuatan, dan penyakit kristal sendiri merupakan salah satu bentuk polusi. Untuk melawan efek samping penyakit kristal, seseorang harus menanggung polusi yang lebih parah. Orang-orang suci jauh lebih tercemar dibandingkan orang-orang biasa. Cacing ini dapat hidup selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Di akhir siklus hidupnya, cacing ini akan bertelur lalu mati, dan telur-telur tersebut akan tertanam di tubuh orang baru. Setelah beberapa waktu, telur-telur tersebut akan berkembang, memakan sumsum otak, dan siklus baru pun dimulai. Meskipun Cleopatra tidak berencana untuk melarikan diri, dia tidak akan tinggal diam dan menunggu kematiannya. Sekarang, hanya dengan memperoleh kekuatan Plato, Cleopatra dapat mengendalikan Utopia. Terlebih lagi, menurut informasi yang dia pelajari dari Matt Poison, di luar Wastelen, masih ada lebih banyak dunia di domain asing. Hujan itu pasti disebabkan oleh mereka yang dipilih oleh dewa. Cleopatra tidak takut pada makhluk-makhluk suci tersebut, dia hanya percaya pada dirinya sendiri sejak sebelum menjadi seorang santa. Namun, semua itu berubah setelah titik waktu tertentu. Cleopatra tidak lagi sama. Sekarang, ini mungkin satu-satunya kesempatannya dalam hidup. Dia mendekatkan cacing itu ke wajahnya. Membuka mulutnya. Cacing yang berkedut itu tidak merasakan adanya anomali, tampaknya masih berada di alam mimpinya. Saat berikutnya, Cleopatra menggigitnya. Kerangka luar cacing yang berwarna putih krem itu robek, cairannya tumpah keluar, menetes dari sudut mulutnya. Cacing itu meronta hebat sesaat, tetapi Cleopatra tidak berhenti makan. Ekspresinya garang, matanya melotot, gemetar. Saat ini, dua cacing menyatu di dalam dirinya. Tak lama kemudian, di tengah daging putih lembut itu, Cleopatra menggigit sebuah benda panjang seperti tali. Di ujung benda itu ada bola hitam kecil seukuran kerikil. Bola hitam itu bergetar sedikit, mengundang seperti jeli. Mata Cleopatra berkedip, dia tahu bahwa ini adalah telur cacing yang hampir matang. Di dalam bola hitam itu tampak ada sesosok makhluk yang bergerak-gerak sambil memperlihatkan sikap tubuh yang menakutkan. Cleopatra menjulurkan lidahnya dan menelan telur cacing itu. Tanpa mengunyah, dia menelannya utuh. Hampir bersamaan, di dunia spiritual Urukluka, tempat ini telah berubah menjadi bumi hangus. Setiap jengkal tanah seakan dibajak puluhan kali, tak ada satu bagian pun yang tersisa utuh. Monster gurita raksasa yang melayang di langit pun berubah menjadi debu. Di bawah kekuatan senjata yang luar biasa, tak ada setan atau roh jahat yang dapat membuat kerusakan. Bahkan setelah gurita itu lenyap sepenuhnya dan seluruh dunia spiritual berada di ambang kehancuran, Lu Ban terus membombardirnya untuk sementara waktu. Dengan kata-katanya sendiri, tujuannya adalah untuk membasmi akar-akarnya secara menyeluruh. Plato merasakan gelombang kegelisahan, menatap ke langit. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk menyergapnya. Rasa sakit ini dengan cepat mengingatkannya pada beberapa hal, dan alih-alih rasa takut, rasa penyesalan muncul lebih cepat di matanya. Hampir tanpa memberinya waktu untuk mengucapkan kata-kata terakhir, sosok Plato dengan cepat berubah bentuk dan menghilang, jatuh ke dalam kehampaan bersama dengan kehendak Urukluka. Lu Ban berbalik, tetapi tidak melihat Plato. Ia merasa agak aneh. Setelah mencari, Plato memang telah lenyap dari dunia spiritual Urukluka. Dia merenung sejenak dan menduga pasti ada yang tidak beres di pihak Plato. Orang tua ini sudah diambang kematian dan hanya punya sedikit waktu untuk hidup yang tersisa. Setelah terombang-ambing di dunia roh manusia Merman seperti ini, kemungkinan besar dia sudah tamat. Hanya saja tidak pasti apakah itu terlalu cepat. Lu Ban segera meninggalkan dunia spiritual Urukluka dan kembali ke dunia nyata. Ia melihat cangkang telur yang dulunya kuat telah hancur dan manusia gurita di dalamnya telah berubah menjadi genangan nanah semi padat. Meskipun masih bertahan hidup, ia tidak punya banyak waktu lagi. Ini adalah mutasi yang terjadi setelah serangan psikis yang hebat.
tetapi karena Luban telah menghancurkan kewarasannya terlalu parah, akhirnya jadi seperti ini. Luban tidak punya waktu untuk membersihkan medan perang dengan hati-hati, dia hanya membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan manusia gurita beserta kulit telurnya, menyatukannya dengan dirinya sendiri. Hujan deras turun deras, tepian banjir sudah mendekati Utopia. Luban mewujudkan revolver perak, testamen, di tangannya dan menembakkan 3 tembakan ke dirinya sendiri sebelum melaju menuju Utopia. Di dalam kota, Keceng mendengar ratapan dan ratapan di luar kota, seluruh tubuhnya menggigil ketakutan, ketakutan yang tak terbayangkan menyelimutinya. Dia tidak pernah begitu takut pada hujan. Jika dia tersapu oleh hujan ini, banyak pikiran yang meresahkan muncul dalam hati Keceng saat dia melihat ke arah gadis muda cantik di sampingnya. "Kau akan melindungiku, kan?" Dia bertanya. Namun Bao-Bao tidak menjawab, hanya memperhatikan hujan deras di luar jendela. Hujan ini mencurigakan. Gadis muda yang cantik itu bergumam dengan suara lembut. Keceng merasakan gelombang kepanikan, ini pertama kalinya dia melihat gadis itu menunjukkan ekspresi yang tidak pasti. Tidak, itu hanya. Sebelum Bao-Bao dapat menyelesaikan kalimatnya, di balik bayangan ruangan, sesosok tubuh perlahan muncul. Pada saat menyadari hal itu, Bao-Bao menamparkan Keceng dengan keras. Keceng tidak menyadari apa yang terjadi ketika pusaran air tiba-tiba menyapunya. Dikelilingi oleh warna-warna hitam yang menyilaukan, ia berputar dan kembali ke dunia nyata. Namun Bao-Bao, dia melihat ke arah orang yang muncul dari bayangan. Seorang lelaki berkulit gelap, tinggi dan ramping, mengenakan setelan hitam, dengan senyum licik, tengah menatap Bao-Bao. Pria itu menyapa Bao-Bao. Bab 889. Jalan keluar dari kehidupan. Bao-Bao tidak menanggapi kata-kata yang lain, dia sangat menyadari bahwa, meskipun keduanya adalah avatar, kedudukan spiritual yang lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Yang gelap, bagaimanapun juga, adalah inkarnasi yang sah, sementara dia hanya avatar dari sang wanita pembengkakan di domain asing. Menurut garis keturunan, dia seharusnya memanggil yang lain dengan sebutan kakek. Dia tidak tahu mengapa yang lain muncul di sini, tetapi tentu saja, tidak ada masalah dengan keberadaannya di sini. Inkarnasi-inkarnasi ini dihargai mengikuti keinginan mereka. Mereka pergi kemanapun mereka mau dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Manusia hidup di dunia, perilaku dan tindakan mereka umumnya memiliki logika internal. Apakah logika itu masuk akal atau dapat diterima oleh masyarakat banyak, tetapi mereka tidak membutuhkannya. Akan tetapi, The Swelling Lady dan The Dark One jelas tidak akur. Yang satu selalu berpikir untuk menusuk sumbernya sendiri dari belakang, sementara yang lain lebih suka membuat dunia lebih ramai dan hidup. Tentu saja, jika, hanya secara hipotetis, sang wanita pembengkakan benar-benar berhasil menusuk sumber mereka sendiri, maka jatuhnya dewa luar akan menyebabkan penyebaran otoritas. Kekuatan mereka akan diwarisi oleh berbagai avatar, dan sang kegelapan secara alami akan mendapatkan bagiannya, suatu peristiwa yang menyenangkan. Namun, permasalahannya terletak pada fakta bahwa kekuatan dan wewenang di antara avatar-avatar ini hanya sedikit berbeda. Jika sebuah avatar dapat menusuk sumbernya, mengapa inkarnasi avatar tidak dapat melakukan hal yang sama? Di antara para avatar, perselisihan serupa juga terjadi. Jika sang pembengkakan mengalahkan sang kegelapan, maka kekuatan yang diwarisi sang kegelapan akan beralih kepada sang pembengkakan. Sekalipun beberapa penguasa kuno menjalin kemitraan tanpa disadari, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi sahabat. Jadi, di sini, Bao-Bao merasakan adanya bahaya. "Kamu sangat unik." Pemuda berkulit gelap, tampan, dan tinggi itu berkata sambil menatap Bao-Bao. Bao-Bao tidak menjawab, memikirkan bagaimana harus menanggapi. Akan tetapi, pria itu tidak berencana untuk meneruskan pembicaraan dan berbalik untuk meninggalkan rumah. "Apa yang akan kamu lakukan?" Bao-Bao memanggilnya. "Saya pernah meninggalkan beberapa barang di sini, baru-baru ini saya tiba-tiba teringat dan memutuskan untuk memeriksanya, tetapi ternyata sudah rusak. Saya terlalu malas untuk memperbaikinya sekarang, tetapi karena saya sudah datang, saya harus meninggalkan sesuatu." Pria berkulit gelap itu menanggapi dengan tidak biasa, mungkin karena ia merasakan adanya hubungan samar di antara mereka. "Apakah kamu akan menghancurkan tempat ini?" Bao-Bao segera menangkap maksudnya. Lelaki itu bagaikan seorang anak kecil yang akhirnya menemukan mainan kesayangannya, hanya untuk melihat bahwa mainan itu ternyata kotor dan memutuskan untuk menghancurkannya habis-habisan, agar tidak ada yang berani menyentuhnya. "Menghancurkan? Mungkin kau bilang begitu, tapi biar ku jelaskan sebagai sublimasi. Bagaimana jika aku bilang tidak?" Tiba-tiba Bao-Bao berkata. Pria berkulit gelap itu menatap aneh ke arah gadis muda cantik di depannya. Ia tampak menyadari sesuatu, lalu tiba-tiba tersadar. "Tentu saja kamu bisa," jawabnya sambil melengkungkan bibirnya sambil tersenyum. Bao-Bao tidak sempat bereaksi, seluruh tubuhnya hilang bentuk, ambruk, hancur, berubah menjadi genangan daging, menguap dengan cepat, tidak meninggalkan sedikit pun residu. Tidak ada konfrontasi,
tidak ada perjuangan, tidak ada pertaruhan. Sekali pandang saja, semuanya sudah beres. Hanya avatar kecil, pria itu tidak peduli, dia berjalan keluar rumah, menuju jalan. Angin lembab bertiup, banyak yang telah terkontaminasi, mereka tergeletak di tanah, berjuang menahan sakit, ratapan mereka terjalin menjadi simfoni yang memabukkannya. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Seseorang berjuang mencengkeram celana satu-satunya pria yang berdiri, sambil memohon dengan getir. Pria itu berhenti, berjongkok, dan menatap orang itu dengan iba. Ia mengulurkan tangan dan membelai pipinya dengan lembut, seolah tindakan ini dapat meredakan rasa sakit dan kecemasannya. Ekspresi wajah orang itu mereda, dia berhenti mengerang, dan gerakannya jauh lebih rileks. Saat berikutnya, mulut pria itu terbuka. Rasanya seperti membalikkan kain dari bagian leher ke bagian dalam, ia menjulurkan lidahnya, dan mulai dari sana, lidah itu menjulur tak terhingga keluar mulut, bagian dalam tubuhnya terbentang seperti bunga mandrake, dan beberapa pasang anggota badan bersendi muncul dari dalam dagingnya, seekor laba-laba yang terbuat dari daging muncul di tanah. Ada wajah manusia yang kesakitan di punggung laba-laba itu, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, memberinya perasaan yang mengerikan sekaligus menyeramkan. Lihat, tidak akan ada lagi rasa sakit. Pria itu berkata sambil tersenyum. Kaki laba-laba itu terus menggeliat, ia merangkak dengan cepat ke arah orang-orang lain yang sedang berjuang, kepalanya, dengan bagian mulut yang terbuat dari 4 tentakel, langsung menusuk ke mulut orang-orang sejenisnya, dengan paksa menarik keluar isi perutnya, dan dalam sekejap, seekor laba-laba lain muncul di kota itu. Teriakan ketakutan langsung memenuhi jalan, manusia yang masih bisa bergerak berlarian putus asa, berguling-guling dan merangkak untuk menjauh dari area tersebut. Pria berkulit gelap itu tampak tenang, berjalan di tengah ketakutan. Seandainya ada sedikit simfoni Bach atau Beethoven yang mengiringinya, kemungkinan besar ketenangannya akan lebih menonjol. Ia tidak mengucapkan kalimat-kalimat penjahat yang biasa diucapkannya sambil berjalan, seperti yang sering ditemukan dalam film-film, ia hanya berjalan santai, namun setiap langkah yang diambilnya menyebabkan manusia di sekitarnya bermutasi menjadi laba-laba daging raksasa, yang terus menyebar dan berkembang biak di seluruh kota. Segera, bahkan sebelum hujan deras tiba, tempat ini akan menjadi kota monster. Di sudut kota yang lain, Hippocrates memandang para penjelajah dari akademi di hadapannya. Kamu harus segera meninggalkan Utopia, pergi sejauh yang kamu bisa, dan memperlakukan tempat ini sebagai tanah terlarang, jangan pernah kembali. Dia memerintahkan. Jelas, Utopia akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya, dan Hippocrates percaya bahwa negara kota ini mungkin tidak akan selamat dari bencana ini. Oleh karena itu, ia menyuruh anak-anak muda di akademi itu pergi, setidaknya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana denganmu? Suangsin bertanya, setelah ditunjuk sebagai pemimpin untuk melarikan diri dari Utopia oleh Hippocrates sendiri, setelah menemukan tanah perjanjian. Saya masih punya hal yang harus dilakukan. Hippocrates menjawab. Namun, tanpa bimbingan Santo, kita bisa dengan mudah tersesat. Suangsin berkata dengan gelisah. Sang Santo bukan hanya simbol kehebatan bela diri, tetapi juga seorang penatua dan pemimpin. Para transenden ini, yang hidup jauh lebih lama daripada orang biasa, memiliki pengetahuan dan pandangan jauh ke depan yang luas, menawarkan bimbingan dan nasihat. Seperti yang dikatakan Suangsin, hidup mereka pendek, jika Sang Suci tersesat, kemungkinan besar mereka akan kehilangan arah dan terjerumus dalam kebingungan, seakan-akan pemandu yang selalu menuntun mereka telah menghilang. Jangan khawatir, kata Hippocrates. Kamu hanya perlu terus bergerak maju, apapun yang terjadi, hidup akan selalu menemukan jalan keluar. Dia melihat ke arah hujan deras yang akan turun. Bab 890. Seorang dokter tak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Para penjelajah dari akademi dengan cepat mengusir serangga-serangga itu, dan Hippocrates mendesah sambil memandang ke arah kota. Hujan deras tak kunjung reda, dan polusi udara semakin parah. Di jalanan, warga berjuang keras. Hippocrates membungkuk dan dengan lembut meletakkan tangannya di kepala salah satu orang. Tak lama kemudian, orang tersebut tertidur lelap, hanya ada sedikit kedutan di bawah kelopak matanya yang tertutup, seperti dalam mimpi. Yang bisa dilakukan Hippocrates hanyalah membiarkan orang-orang ini mengakhiri hidup mereka di tengah-tengah satu mimpi indah terakhir. Plato tampaknya telah gagal, Ares telah pergi, dan Cleopatra tak terlihat. Utopia tampaknya berada di ambang kepunahan saat ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dari dadanya, ia mengeluarkan sebuah botol berisi kabut merah tua. Kabut yang seharusnya diam itu, menggeliat dan berputar-putar seolah memiliki kehidupannya sendiri. Botol kaca langka di wastelen. Hippocrates membuka tutupnya, dan kabut pun keluar. Kabut itu menyebar dengan cepat, tampak tak berujung, berputar-putar tak beraturan saat meluas ke segala arah. Semua orang yang diselimuti kabut perlahan-lahan menghentikan perlawanan mereka, tenggelam dalam tidur nyenyak, tidak pernah lagi merasakan sakit. Jalanan menjadi sunyi. Tidak diketahui berapa banyak yang berhenti bernapas saat tidur.
Sebagai seorang dokter, Hippocrates tidak dapat menyembuhkan orang-orang ini saat itu, tetapi hanya dapat memberi mereka ketenangan terakhir, dan ia dipenuhi dengan ratapan. Setelah menyelesaikan urusan akademi, ia berjalan menuju aula filsuf, tempat Plato bersemayam. Sepanjang jalan, mereka yang menderita pun tertidur, sementara angin kencang yang menandai datangnya hujan lebat memunguti barang-barang dari jalanan, menerbangkan butiran pasir dan kerikil. Hippocrates melihat para penjaga aula filsuf telah berubah menjadi makhluk-makhluk seperti monster, awan hitam yang menindas hanya beberapa menit lagi. Hujan deras akan segera turun di Utopia. Seekor monster menyerang Hippocrates, tetapi hanya dengan mengangkat tangannya, makhluk itu terbelah dua di tengah serbuan. Daging dan tulangnya terpisah, jatuh ke tanah, tak bergerak. Bagi Hippocrates, yang sangat ahli dalam bidang kedokteran, membedah seseorang adalah hal yang sangat sederhana. Dengan jarak tertentu, ia dapat membedah secara menyeluruh bentuk biologis apapun yang dipahaminya, tanpa memerlukan alat apapun, dan manusia adalah yang paling dikenalnya. Apakah tempat ini juga jatuh? Hippocrates melirik sosok-sosok yang mirip zombie itu. Logikanya, dengan kehadiran Plato dan para penjaga yang sebagian besar adalah prajurit berkemauan keras dan terlatih dalam pertempuran, mereka tidak akan bermutasi hanya karena angin lembab. Jika malapetaka benar-benar terjadi di sini, tampaknya prospek Plato suram. Meskipun Hippocrates tahu bahwa hari-hari Plato sudah dihitung, ketika momen itu benar-benar tiba, ia merasa sangat tersentuh. Saat dia merenung, dua monster lagi mendekatinya. Hippocrates sedang bersiap untuk mengusir mantan kawan-kawan ini dan memberi mereka kedamaian terakhir ketika ia melihat sesosok muncul dari bayang-bayang aula para filsuf. Pergerakan kedua monster itu langsung terhenti. Kulit mereka menggelap, pembuluh darah mereka menonjol, dan setelah fase kejang hebat, mereka jatuh tak bergerak. Hippocrates melihat ke arah sosok itu. Cleopatra melangkah keluar dengan langkah yang mempesona. Rambutnya telah memutih, dan kedua matanya memancarkan cahaya biru pucat, memancarkan aura yang mengintimidasi. Bibir sang ratu kecantikan masih dipenuhi sisa-sisa cairan putih, seolah-olah ia baru saja menikmati pesta besar. Melihat keadaan Cleopatra, Hippocrates sedikit mengernyit. Jelas, Cleopatra tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran, ini adalah otoritas Plato. Karena dia sekarang telah merebut otoritas ini, itu berarti Plato telah. Hippocrates menatap Cleopatra dengan saksama, tetapi akhirnya, dia tidak bertindak. Sekarang kamu adalah Plato, kata dokter. Plato tidak bisa meninggalkan Utopia, Anda telah membuat pilihan tanpa masa depan. Mendengar kata-kata Hippocrates, Cleopatra tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Kamu pikir tidak ada harapan lagi di sini, tapi aku tidak setuju. Kata Cleopatra dengan enteng. Definisi Anda tentang manusia terlalu sempit, berpegang teguh pada aturan lama di dunia yang sudah berubah seperti ini hanya akan menyebabkan kepunahan. Saya telah menyaksikan peradaban dari dunia-dunia yang jauh, di alam mereka. Umat manusia mengambil bentuk yang sangat berbeda dari yang mereka miliki sekarang, kita tidak perlu dibatasi oleh masa lalu. Mendengar ini, tatapan Hippocrates berkedip. Apakah kamu juga mengharapkan hujan ini? Dia bertanya. Lihat, era baru telah tiba. Cleopatra menunjuk ke belakang Hippocrates. Dokter itu menoleh, hanya untuk melihat jalan yang tadinya sepi tiba-tiba ramai dengan aktivitas, dan di tengah suara gemerisik itu, laba-laba yang terbuat dari daging merangkak keluar. Setiap laba-laba tampak luar biasa bengkok, seolah-olah melambangkan kejahatan terdalam di dunia ini. Mereka mengangkat mayat warga satu persatu, mengubahnya menjadi monster yang sama mengerikannya, dan tak lama kemudian, seluruh jalan dipenuhi makhluk-makhluk seperti itu. Mereka adalah warga baru Utopia, mereka akan membuat kota ini hebat lagi. Cleopatra berkata dengan nada tenang, namun matanya memancarkan kilatan fanatik. Kamu gila. Hippocrates menyadari bahwa Cleopatra pasti telah dipengaruhi oleh dewa jahat dari dunia lain dan tertipu untuk memilih jalan ini. Tentu saja, menurut pemikiran Cleopatra, warga yang bermutasi ini memang diselamatkan olehnya. Bagi Utopia, hal ini juga memungkinkan kota tersebut untuk melawan lebih banyak risiko dan bertahan hidup di tengah bencana alam, sehingga ia tidak terikat oleh aturan. Warga negara ini telah meninggal, membangkitkan mereka sebagai monster tidak dihitung sebagai pembunuhan. Namun, setelah membuat pilihan seperti itu, sulit untuk mengatakan apakah Cleopatra masih dapat dianggap manusia. Kita tak pernah tahu apa yang akan dihadapi dunia kita, menghadapi gempuran polusi dari domain asing, hanya evolusi proaktif yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Mengenai bentuk dan peradaban manusia, pertimbangan tersebut muncul setelah kelangsungan hidup. Cleopatra berbicara dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali, Hippocrates, kukira kau adalah seseorang yang bisa memahamiku. Cahaya redup muncul di matanya, saat dia membayangkan dunia yang ideal. Namun, tiba-tiba Cleopatra melihat sesosok-sosok mendekat dari tidak jauh di belakang Hippocrates. Ini bukan tamu yang diharapkannya, dan dia hendak mengamati orang itu lebih dekat.
Saat itulah dia melihatnya, segumpal daging hitam yang mengerikan dan menimbulkan keputusasaan memasuki bidang penglihatannya. Dalam sekejap, gumaman tak masuk akal yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Cleopatra. Bagaikan palu berat yang menghantam otaknya, kesadaran sang ratu kecantikan seketika menjadi kacau. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.